experience and our result from yesterday field trip. And for each group, we have 30 minutes. So for presentation, and then 15 minutes, we will try to open up the floor to discussion. So in here already our trainer, Mrs. Sri Mulat Yuningsi, selamat pagi Ibu, Mr. Toto Sugiarto, selamat pagi Bapak, and also Dr. Agung Bagiawan. Good morning Bapak. Good morning Ibu, good morning everybody. Okay, so without further ado, this session will be led by our trainer, so the time is yours. Akan ada 5 kelompok, Ibu. Monggo saja presentasinya dipilih saja, sama masing-masing waktunya 30 menit, diplotkan 15 menit untuk presentasi, 15 menit untuk diskusi, tanya jawab. Kemudian kalau berdasarkan schedule sih kita habis zuhur masih ada sesi lesson learn, tapi apabila memungkinkan lesson learn-nya langsung kita tarik saat ini juga, jadi nanti setelah lunch break, setelah sholat Jumat kita langsung post test dan juga closing. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi para peserta. Tadi sudah sampaikan panitia bahwa masing-masing kelompok dikasih kesempatan untuk presentasi. Waktunya 30 menit untuk tiap kelompok. Paparannya dikasih waktu maksimum 15. Nanti kita diskusi, kemudian tanya jawab juga ya. Gitu. Tanya jawab boleh nanti dari peserta lainnya, kelompok lainnya boleh, atau nanti saya dari kami sebagai pemberi materi juga sedikit mungkin ada pertanyaannya seperti itu. Kita mulai aja, urut aja ya. Siap yang nomor kelompok 1? Siap. Kalau gitu 30 menit sebentar kita time-nya minta teman siap minta tolong Pak Toto time-nya biar kita mulai sebentar. Butuh timer nggak apa-apa. Timer boleh? Boleh ya timer. Kita mulai, monggo silahkan waktu dan tempat kita serahkan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 1. Oh, 7 ya? Permisi Bapak Ibu, kami di sini aja tuh gimana? Oh yes, siap, siap. Oke. Sambil menunggu share screen. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kunjungan lapangan kami dan ada juga kami bandingkan dengan di balai-balai kami. Jadi perkenalkan saya Romario Selatu. Coba ini. Yang pertama teman kami Ahmad Iqbal Haryadi, SD 2 Angelina Tutulainan,
3 Farsyah, terus Mustafa Ibnu Hayar, saya sendiri Romario, dan Wahyu Irawan. Untuk mempersingkat itu langsung ke slide-nya. Jadi lokasi pengamatan itu kemarin itu kita mengunjungi pos Duga Air di Nanjung dan PCH di Dayukolot. Next. Nah, ini skema pos Duga Air yang diserahkan oleh Unit Hidrologi Citarum. Next. Langsung aja. Next. Langsung next. Jadi kemarin saat di lapangan kita mengukur debit di Sungai Citarum menggunakan alat ADCP. Di alatnya dikalibrasi dulu, lalu menggunakan tali di jembatan dan di kiri kanan sungai diletakkan di ini. Terus mungkin bukan banyak kendala sih, emang kendalanya lebih ke laptop aja kemarin karena sering hang laptopnya. Tapi kalau kata dari operatornya tidak perlu dikalibrasi lagi, kalau udah error tinggal di restart aja laptopnya. Jadi itu aja kendala yang kita dapatkan di lapangan. Terus data jadi ada dari data ya, silakan Pak. Lanjut. Jadi dari pengukuran debit dengan ADCP itu dilakukan 3 kali transek. Transek itu dari sisi sebelah kanan aliran itu lalu ke kiri dan sebaliknya juga sampai 3 kali. Dari tiga hasil debit ini didapatlah satu Q rata-rata. Itu rata yaitu 28,58 dengan luas penampang basah 54,763. Next. Ini salah satu, karena kemarin kita pakai DCP, saya kasih contoh ini pengukuran current meter dengan menggunakan current meter di Balai BWS Papua Barat. Jadi penggunaannya current meter tipe baling-baling. Jadi ini yang kemarin tanya sungainya jernih, inilah sungainya Papua. Nah, ini hasil pengukuran debit itu menggunakan SNI 8066 2015. Jadi sudah materi yang diberikan kemarin ya ada 0,2H, 0,8H, dan 0,6H. Seperti ini. Next. Nah, kemarin itu kita juga di lapangan melakukan pengukuran sedimen menggunakan USDA 59. Kenapa kita informasi dari operatornya kenapa kita pakai USDA 59? Karena emang medan di Sungai Citarum itu agak dalam, jadi harus membutuhkan alat sedimen yang berat, yang stabil, dan nggak bisa merawas juga karena terlalu dalam. Next. Ini untuk equal discharge increment-nya kita ambilnya dari hasil ADCP. Jadi ini agak sulit saya jelaskan karena yang super 6Q totalnya itu diambilnya dari programnya, bukan hasil perhitungan pribadi. Tapi yang Q-nya itu yang kita pakai dengan measure tertinggi. Jadi dapatlah super 6Q total itu 4,57 dengan S-nya itu per pias itu 9 jarak dari sisi itu 9,5, terus
yang 3/6 Ki total itu 13,736. Terus dengan jarak 12 meter. Terus yang 5/6 Ki total 22,893 dengan Ki total itu 18 meter. Next. Nah, ini juga saya terima kasih pada panitia karena bisa memperlihatkan saya USDA 9 kemarin, karena kami di Papua Barat pakai USDA 49, jadi komplit lah yang bisa saya lihat. Jadi kemarin kami di Papua Barat itu pakai USDA 49 karena memang sungainya agak dangkal, jadi bisa dengan cara merawas. Next. Kemarin itu kan kita hanya sebatas mengambil sampel USDH 58, tapi nggak ada untuk penyelidikan labnya kan karena keterbatasan waktu. Jadi saya memperlihatkan ini yang di Papua Barat kerjasama dengan Balai Teknik Sabu menggunakan USDA 49. Ini hasil hasil uji lab dengan masing-masing pias. Next. Untuk kondisi Postugai bisa dijelaskan oleh Mas Akhir. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Melanjutkan dari presentasi kelompok 1 terkait QC 1, yaitu yang pertama kemarin ada di Posduga Air Nanjung. Posduga Air Nanjung itu masih di hulu BBWS Citarum kalau tidak salah, tapi paling ujung sebelum masuk ke terowongan itu. Jadi kemarin setelah kita kunjungan didapatkan nilai HC1. Kalau untuk kesesuaian lokasi pos itu kurang lebih untuk aliran, jenis-jenis aliran, laminer seperti itu sudah sesuai ya. Terus untuk lebar sungai bisa mungkin 4 kali lebar dari kelurusannya. Terus kemarin yang menjadi mungkin catatan ya yang untuk Posduga Air Nanjung. Yang pertama itu adalah tentang kemungkinan dari ini perawatan pos dari PDA Nanjung. Kemarin untuk menuju lokasi juga lumayan terjal, jadi mungkin tingkat kesulitannya sedikit sulit untuk menuju akses. Untuk membaca pelskal pun petugas itu dan TMA rendah kemarin kan pelskal meter kedua, jadi mungkin bisa turun ya. Mungkin kalau pelskal ke-4 atau ke-5 mungkin agak susah karena tepinya itu sudah kena air. Otomatis pengamat pos Nanjung itu membaca dari jembatan. Nah, dari jembatan kalau dilihat pelskalnya itu kecil sekali. Jadi mungkin ada alat bantu atau apa untuk PDA Nanjung kayak gitu. Nah, untuk kondisi alat telemetri kemarin untuk kinerja sebenarnya baik ya, cuma ada sedikit gangguan kayak misal dari vegetasi di sampingnya kayak bambu kemarin yang lumayan menutupi sonarnya Nanjung, jadi mungkin agak perlu dibersihkan kayak gitu. Nah, untuk kinerja pengamat kemarin dari saat kami wawancarai pengamat PDA Nanjung sama dari pihak hidrologi BBWS Citarum, untuk kinerja sebenarnya sudah bagus, akan tetapi kemampuan mengoperasikan pos ini yang Bu Sri dan mungkin pemangku kebijakan tentang HC1 ini, kemampuan mengoperasikan pos ini bisa dirinci untuk pos manual dan telemetri. Kemungkinan kemampuan mengoperasikan pos ini dia harus memahami manual dan telemetri atau bagaimana? Kalau disimpulkan harus memahami manual dan telemetri, untuk pengamat Nanjung kemungkinan belum mampu untuk telemetri juga seperti itu. Jadi fokus ke manual
Dan untuk pengecekan ke data telemetrinya belum sampai ke situ, jadi mungkin bisa ditingkatkan bahwa pembacaan manual itu pengamat harus mampu inisiatif untuk membaca di bacaan telemetrinya kayak gitu. Jadi untuk kesimpulan dari tim 1 itu sedang tingkatnya, bukan belum baik kayak gitu untuk PDA Nanjung. Lanjut. Oke, jadi diagram radarnya seperti ini untuk kondisi PDA Nanjung dari tim 1. Nah, kalau untuk studi kasusnya mungkin jika diambil dari salah satu PDA di Bengawan Solo yaitu PDA Napel, mungkin ada sedikit saran dan masukan. Kalau instrumen telemetri memang saya lihat di Koica kemarin, Koika itu yang dari Nanjung itu memang instrumennya bisa dibilang sangat kompleks, kabel-kabelnya dan lain-lain, mungkin petugas jadi kurang paham karena SDM masing-masing kayak gitu. Terus untuk kondisi peletakan sonarnya untuk PDA Napel seperti ini, steril dari halangan, jadi aman untuk nembak ke muka airnya kayak gitu. Terus lebih dirawat untuk pengecetan dan papan nama pos lebih komplit lagi kayak gitu. Dan kunjungan kedua yaitu di pos curah hujan Dayakolot, itu di situ juga ada pos PDA-nya. Kemarin di situ ada alat manual dan telemetri. Untuk kondisi alat kemarin memang kita lihat kurang tegak ya alatnya untuk yang ombrometernya yang manual. Jadi itu. Terus kondisi corong masih bagus, cuma kemarin kondisi kerannya yang memang berkarat, jadi ada tampungan sementaranya dari inisiatif pengamatnya kayak gitu. Terus yang menjadi catatan kedua, pagar pos itu masih belum komplit ya, jadi bisa dibuat pagar BRC keliling kayak gitu. Terus untuk kebersihan kemarin juga sudah bagus, kebersihan pos dan lain-lain, kondisi tanah yang relatif datar kayak seperti itu. Kemarin untuk steril 45 derajat dari titik tengah itu masih belum memenuhi karena ada tower dan lain-lain itu yang sedikit menghalangi, sama tampias dari ada bangunan kotak itu cor di sampingnya, itu mungkin bisa jatuh ke corongnya pos manual seperti itu. Kalau yang tipping bucket telemetri kemarin berada di atas bangunan, jadi untuk inspeksinya Dayakolot ini lumayan ekstrim ya, naik tangga, terus untuk membersihkan tipping bucket dan lain-lain perlu ekstra kayak gitu. Kalau kemarin hasilnya itu untuk untuk pos curah hujan manualnya Dayakolot dari tim 1 kategori sedang, kalau untuk telemetri kategori baik kayak gitu. Untuk studi kasusnya mungkin di Bengawan Solo ada pos curah hujan Telaga Ngebel, itu masuk di Das Madiun. Untuk alatnya ini untuk telemetrinya dia ada tampungannya di bawahnya, terus alatnya ombrometer juga tegak dan ketinggian 1,2. Untuk papan nama pos juga terlihat, dan untuk pengecetan lebih terlihat kayak gitu. Dan saran dan masukan mungkin sharing dari tim 1 untuk PCA Dayakolot itu sebaiknya dilengkapi pagar, terus apabila ada anggaran atau bisa disurvei untuk lokasi yang lebih sesuai, bisa mungkin atau digeser lokasinya yang memenuhi standar seperti itu. Kalau yang kedua itu kebersihan perawatan pos duga air Nanjung perlu ditingkatkan lagi, terutama bambu-bambu dan lain-lain kayak gitu. Yang ketiga, sarannya minimal pengamat pos itu bisa mengetahui ya, cara minimal membandingkan bagaimana manual dan telemetri itu selisihnya berapa. Kalau lebih kompleks lagi mungkin bisa
diajari instrumen-instrumen telemetrinya kayak gitu. Yang keempat mungkin kemarin ada sedikit apa ya, masalah untuk laptop itu untuk ADCP. Mungkin sebenarnya kalau operator laptop tuh lebih baik dia bawa payung atau di tempat yang teduh kayak gitu, biar memang kendalanya di kami di Bengawan Solo juga sama. Laptop MSI dari itu kemarin tuh memang gampang error, hang. Jadi kita ngukur misal lebar ratusan meter, tengah jalan hang nggak gitu, seperti itu. Jadi balik lagi kita dinginkan laptopnya dulu baru jalan lagi gitu. Terus yang kelima, waktu pengambilan sedimen kemarin sebenarnya sudah dipaparkan untuk waktu tercelupnya sampai dasar dinaikkan lagi harus disesuaikan dengan nozzle dan waktu timernya seperti itu. Terima kasih dari kelompok 1, sekian dan terima kasih. We have, okay, give applause for group 1 and we have 12 minutes for the discussion. Ibu, 12 menit untuk diskusi dan komen dari Ibu dan juga Pak Toto serta Pak Agung. Untuk kami Bapak Agung untuk menyampaikan tanggapannya Pak Agung atau masukan Pak Agung. Monggo. Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi kalau saya lihat ini peserta sangat antusias ya. Dan juga saya bersyukur gitu ya bahwa peserta aktif dan mereka sudah bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang masih kurang dan hal apa yang sudah baik gitu. Nah itulah merupakan bekal untuk Bapak dan Ibu peserta ya di dalam melakukan satu kegiatan nanti di wilayahnya masing-masing, sehingga dari apa yang Bapak Ibu telah lakukan di Tanjung dan di Dayakolot ini, yang saya lihat tadi kendala-kendalanya sudah bisa teridentifikasi, hal-hal yang baik juga sudah terini, dan baik itu untuk kegiatan pemantauan datanya maupun peralatannya. Jadi saya apresiasi lah untuk motivasi dan keinginan untuk bisa membawa apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil seminar ini gitu, dan juga hasil pelatihan ini ke balai di mana Bapak Ibu semua kerja. Terima kasih. Saya cuma itu aja Bu Sri. Saya apresiasi. Thank you. Terima kasih. Kalau untuk Ibu paling enggak begini. Terima kasih ya. Begitu lengkap paparannya, kemudian juga ada saran masukannya. Hanya perlu disampaikan perbaikan. Jadi perbaikan yang diusulkan apa saja itu harus ada untuk masing-masing komponen tadi. Jadi kalau berdasarkan diagram alir kan ada diagram radar kan kelihatan apa yang harus diperbaiki ya itu. Jadi itu harus dimasukkan juga supaya yang punya alat pun paham oh yang diperbaiki ini. Di samping saran udah ada tapi secara garis besar. Tapi untuk masing-masing tadi ada masing-masing kriteria itu juga disebutkan apa yang diperbaiki satu. Tapi ada satu yang agak mengganjil Ibu. Setiap pelaksana pengukuran sebaiknya memang kita harus ingat apa yang menjadi yang harus kita lakukan. Seperti kalau kita punya laptop, jadi Mbak Payung tuh, jadi sedia payung sebelum hujan. Untung tidak hujan. Kalau hujan, tapi payung selalu ada karena di samping itu untuk melindungi laptop karena namanya elektronik. Biasanya dia juga peka terhadap suhu ya. Jadi harus dilindungi tuh supaya alatnya juga berfungsi secara baik. Yang paling mungkin agak ada apa sedikit salah mungkin ya apa? Ada kehilapan. Kalau baik itu nilainya 5 ya. Baik 5. Kalau kurang baik nilainya 3. Kalau buruk itu nilainya 1. Gak apa-apa, nanti perbaiki saja. Pas nanti laporannya nanti dilengkapi laporannya yang diserahkan ke
panitia dilengkapi dengan saran tadi, kemudian itu dibalikin 5 dan 5, 3, 1 ya gitu. Jadi kalau baik tuh itunya di atas 3, sekian ya, 3,6 kalau misalnya ya kalau baik ya gitu. Jadi ada batasannya, nanti kembali aja ke materi yang diberikan Ibu kemarin. Itu. Kemudian ada satu yang saya mengganjal. Kemarin tidak melihat nozzle-nya, nozzle nomor berapa yang dipakai? Nozzle-nya ayo ukurannya berapa inci? Hah? Sedang-sedang saja nanti lagu jadinya. Enggak ada, sedang tuh yang mana ada ukurannya. Jadi harus dilihat itu satu gitu. Jadi itu ada yang Ibu, ya. dari kalau informasi dari petugas operatornya itu mereka pakai yang sedang-sedang begitu. Sedang-sedang saja. Jadinya hasilnya juga sedang-sedang saja. Enggak apa-apa. Lain kali perhatikan ya nozzle-nya pasti ada. Nozzle-nya berapa? Karena nozzle berapa itu akan menentukan kita berapa waktu yang kita perlukan. Itu aja. Nah terus kalau nggak ada terus nentuin itu berapa lama. Nah itu nanti kita nggak apa-apa koreksi Pak Toto ya. Coba nanti kita teman-teman mana BPWS Citarum. Nah keluar. Tolong ya diperhatiin itu karena untuk menentukan dia keluar masuknya. Waktu kemarin jangan sampai gini loh. Udah ke bawah udah penuh gitu. Jadi ke atasnya nggak ada lagi seperti itu. Ya nggak apa. Tapi untuk perhatian semuanya. Berarti koreksi. Jadi semua yang mengambil itu harus melihat nozzle-nya berapa sehingga kita harus berdasarkan time-nya itu berapa yang akan diperlukan ya. Gitu. Monggo kalau gitu saya sampaikan. Tapi terima kasih paling nggak sudah ada gambaran ya untuk ini, untuk pomnya, mau untuk kice, untuk ngambil sampel segala macam gitu. Lah, kemarin diambil satu karena memang karena hanya pelatihan ya. Berarti minimal yang dilakukan 3 tempat itu. Kecepatannya kenapa nggak dihitung? Ayo. Nah, harus ada kecepatan karena nanti kalau nozzle-nya berapa, kecepatannya berapa, waktunya tahu ya. Jadi walaupun nggak ada itu kecepatan tetap dihitung ada berapa kecepatannya. Karena nanti kalau di plotting untuk melihat AV-nya, penyebarannya kita akan tahu AV-nya. A-nya berapa, V-nya berapa. Jadi bukannya dengan A-nya saja, tapi kecepatan juga harus dilihat juga diperhitungkan. Maksudnya dicari gitu ya. Terima kasih mungkin itu ke Pak Toto. Sebelum kami lempar ke teman-teman yang lain untuk saling menanggapi ya. Pak Toto dulu ada, monggo. Terima kasih Bu Sri untuk tanggapannya. Terima kasih Ibu Sri. Kemudian yang dari saya itu mengenai penilaian KICE untuk KICE 1 untuk hujan Pak ya. Hujan untuk hujan telemetri. Di sini hujan telemetri posisi kalau kita lihat kebetulan saya ke lapangan kemarin itu ada satu tiang yang menghalangi itu kemudian yang terhalang juga sama solar panel Pak. Gitu. Jadi di situ tuh kalau kita lihat kembali mungkin untuk total penilaian itu boleh dikatakan tadi dilihat tuh baik, tapi kalau dikoreksi lagi, coba dikoreksi lagi Pak, nanti hasilnya jadi gimana? Karena di situ yang mungkin yang jadi kendala di kita itu gitu Pak. Yang kemarin di lapangan ya, gitu Pak. Mungkin dikoreksi lagi aja untuk KICE hujannya, hingga akan menghasilkan kondisi KICE 1 yang memang betul sesuai dengan standar gitu Pak. Itu Pak, itu yang itu Pak, mungkin bisa dikembalikan lanjut. Terima kasih Pak Toto. Berapa? We still have 4 minutes. 4 menit. Ada 4 menit lagi. Siapa yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 1? Ada? Is there any comment or question from other participants? Ya. Atau ada pertanyaan sendiri dari kelompoknya? Keluhan yang dialami di masing-masing pengelola. Jadi di masing-masing unitnya silakan ada 2 menit ya. Dua pertanyaan aja. 2 menit. Nanti kami akan menanggapinya 2 menit. Ada permasalahan? Tidak ada? Nggak ada. Ada koreksi 1. Tadi itu alat yang digunakan di Papua ya. Itu bukan 49 tapi 4.
Ya, 48. Nah, kalau kita kerjasama dengan instansi lain, semua diminta ya. Jadi jangan hanya laporannya hanya dapat konsentrasinya saja, tapi semua hasil itu diminta supaya kita punya catatan yang lengkap. Itu aja. Kalau nggak ada lagi, nanti diperhatikan tadi untuk hal-hal yang Ibu sampaikan, Ibu berikan saran tadi diperbaiki, termasuk yang kemarin PR dari Ibu ya, nanti dikumpulkan karena itu termasuk yang harus dilengkapi. Ya, tugas yang dari Ibu ya. Ya, kemarinnya ada konversi, udah ketemu belum? Ada konversi ya. Kemudian kemarin yang klimatologi ya. Klimatologi kenapa beda gitu ya. Gitu. Udah kayaknya udah cukup. Cukup ya? Kalau cukup monggo kita kembalikan ke panitia. Siap Ibu. Okay, I think that's all for group 1. Can we give applause to the group 1? Okay, thank you. Maybe we can move to the group 2. Okay, the time is yours. Karena mereka juga mendampingi mereka. Dia juga tanya di bawah sih kenapa mobilnya di PSK terutama begitu. Tanya kita juga bisa tanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kunjungan kemarin. Selanjutnya. Untuk yang outline-nya kita buat ini adalah udah mati. Ada KIC1 pos duga air Nanjung, KIC1 pos curah hujan Dayakolot, kemudian ada hasil pengukuran ADCP, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk selanjutnya. Mungkin ini adalah diagram radar yang kita hasilkan. Ada pada gambar 1 itu diagram radar kesesuaian lokasi pos duga air Nanjung. Dan kemudian itu yang pertama itu kan untuk kriteria kesesuaian lokasi pos. Kemudian untuk radar yang kedua itu ada kondisi pos dan bangunan pos. Dan radar yang ketiga itu ada kinerja alat pos duga air. Dan kemudian yang diagram terakhir itu petugas pos, untuk kinerja petugas pos. Dan ini mungkin hasil dari masukan dari kita, tim kita, untuk dari hasil kendali mutu kemarin, untuk PDA Nanjung. Untuk tabel yang pertama itu perbaikan kesesuaian lokasi pos. Kemarin kita ada kondisi yang poin nomor 9, untuk kondisi kebersihan sekitar lokasi pengukuran, itu kita beri nilainya 1. Alasannya dikarenakan di aliran sungai tersebut ada terjadinya banyak beberapa sampah, dan ada terjadinya limbah mungkin ya. Jadi saran kita untuk BBWS tersebut diberikan edukasi untuk warga sekitar untuk lebih menjaga sungai agar sungai sekitar tidak ada terjadinya pencemaran limbah dan tidak menjadikan sungai menjadi pembuangan sampah. Dan kemudian untuk radar kondisi pos dan bangunan ada beberapa poin yang mungkin itu poinnya 3. Yang pertama itu adalah keberadaan tangga untuk pembacaan fiskal. Dan dari kendali mutu itu perlu ada, tetapi kondisinya kurang baik. Dan menurut kita, untuk masukan dari kita, adanya pembuatan tangga untuk memudahkan akses saat pembacaan petugas pos dan tidak membahayakan saat pembacaannya itu untuk petugas pos. Dan kemudian ada perawatan pos. Menurut kami kurang terawat, beberapa bagian ada yang rusak. Nah, jadi perlu adanya perbaikan pagar pada pos alat telemetri.
Jadi kayaknya kemarin tuh sistemnya kayaknya ngangkat gitu ya untuk pembukaan posnya. Kemudian untuk terakhir kebersihan sekitar pos. Menurut kami setelah kami berbicara kelompok, menurut kami itu kurang bersih. Jadi perlu adanya pembersihan pos. Dan kemudian untuk tabel yang ketiga, kinerja alat pos duga air Nanjung. Ada beberapa poin yang menurut kami ada yang poinnya 3 dan ada yang poinnya 1. Untuk yang poinnya 3 yaitu logbook alat. Masukan dari kami diharapkan penjaga pos untuk mencatat di logbook alat apabila ada kerusakan alat walaupun ada report pada grup chat via WhatsApp aja. Jadi walaupun chat via WhatsApp harus ada pencatatan di logbook alat. Kemudian untuk yang poinnya 1 yaitu setting alat telemetri apabila terjadi ketidaksesuaian. Menurut dan masukan dari kami, itu diharapkan adanya pelatihan untuk penjaga pos apabila ada terjadinya ketidaksesuaian pada alat telemetri dan manual. Dan kemudian radar nomor 4, ada beberapa poin yang menurut kita ada yang 1 dan ada yang 3. Yang seperti yang poin nomor 1 itu integritas. Menurut kami tidak apa ya, mungkin bisa dibilang tidak jujur karena beliau berkata untuk pembacaan pos itu tiap hari dilakukan tepat waktu, misal jam 12 pas, mereka pembacanya 12 pas. Menurut kami kan bisa aja kan pembacaan itu bisa 12:01, 12:05. Nah dari situ menurut kita tidak integritas. Mungkin ya itu bisa jujur aja sih. Kemudian untuk poin 1 juga, mencatat data kejadian penting dan kerusakan alat pada form. Masukan dari kami itu diharapkan pencatatan data tidak hanya dicatat data MA saja, namun kejadian saat alat rusak atau ada kejadian pentingnya. Kemudian poin nomor 3, kemampuan pengoperasian pos. Menurut kami itu kurang mampu. Jadi masukan kami kepada balai diharapkan ada petugas pos diberi pelatihan untuk pengoperasian pos telemetri. Kemudian yang terakhir itu ada pembacaan tinggi muka air pada graf. Dicek dengan fiskal atau inisiatif mandor untuk melaporkan kinerja pos telemetri yang tidak jalan atau inisiatif mandor. Menurut kami itu tidak pernah. Jadi diharapkan penjaga pos melakukan pembacaan tinggi muka air pada grafik telemetri saat pembacaan fiskal. Untuk selanjutnya itu kendali mutu hujan. Ini menurut kami ada 3 diagram radar. Mungkin yang pertama, untuk next. Untuk tabel 1 skenario perbaikan kinerja alat pos curah hujan. Untuk yang nomor 2 itu kondisi keras. Menurut kami itu buruk karena keran itu tidak berfungsi. Jadi masukan kami itu harus segera diperbaiki atau diganti kerannya. Dan kemudian untuk poin ketiga itu kondisi aliran air pada keran. Menurut kami kan karena kerannya tidak berfungsi, jadi kita harapkan untuk ada pergantiannya kerannya itu supaya air penampung hujannya itu tuh mengalir di kerannya lebih lancar. Kemudian itu yang keempat, poin keempat adalah corong. Memang corong itu berfungsi, namun di dalam corong itu ada pipanya gitu, kita lihat ada karat. Jadi saran kita adalah adanya pembersihan karat pada corong tersebut. Dan kemudian yang poin ke-6, ketersediaan pagar. Menurut kami memang pagar itu tersedia di lokasi pos. Namun sayangnya ada salah satu sisi yang tidak ditutup dengan pagar. Jadi kami anggap itu tidak ada. Jadi diharapkan masukan kami dibuat pagar sesuai dengan prosedur dan IKA pada SK Dirjen SDA nomor 116 KPTS /D/2009. Dan kemudian terakhir adalah kondisi pagar. Menurut kami karena ada salah satu sisi yang tidak lengkap, jadi kami anggap rusak. Jadi kami harapkan ada perbaikan pagar untuk melengkapinya. Kemudian itu tabel yang kedua, kondisi lingkungan pos. Ada beberapa poin yang mendapatkan nilai 1 menurut kami. Seperti yang pertama, jarak antar pos. Jarak antar pos hujan Dayakolot ini ada yang paling terdekat yaitu pos curah hujan Bojong Soang. Itu kami tarik garis lurus dari Google Earth sebesar 1,7 kilo. Jadi kami tulis di situ
Maaf sebelumnya kami tulis kondisi buruk karena kurang dari 2 km. Kemudian mungkin itu penarikan garis lurus itu apakah benar atau tidak, mungkin itu masukan dari Bu Sri atau Pak Toto dan Pak Agung. Dan kemudian ada lokasi pos. Lokasi pos terhadap keramaian kami anggap itu poinnya 1. Kondisi pos ini dekat dengan keramaian. Mungkin lakukan masukan dari kami, lakukan antisipasi agar alat aman dan data akurat. Dan kemudian ada jarak dari pohon atau rumah atau bangunan. Nah, kami beri poin 1 karena banyak terdapat pohon atau rumah pada jarak kurang dari 10 km. Dan masukan dari kami, kondisi tidak memungkinkan, maka lakukan relokasi pos. Mungkin itu saja dan dari kami. Untuk selanjutnya adalah, ini mungkin dokumentasi pos duga air Nanjung. Dan ini pos curah hujan Dayakolot. Dan untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu, Bapak untuk melanjutkan dari presentasi. Sorry, I just want to remind we have 12 minutes for the presentation and then 10 minutes for discussion. Oke. Di sini kita coba melihat dari hasil pengukuran ADCP kemarin, sepertinya kondisinya baik ya, artinya debit terukur dengan baik. Cuman di poin kita itu pengambilan sampel sedimennya, di mana kemarin itu untuk lokasi pengambilan sampel sedimen itu di jarak 9,5 yang 1/6 Hi, 3/6 Hi ada di 12 meter, 5/6 Hi ada di 18 meter. Setelah kita pelajari yang di Excel-nya itu, mungkin ada perbedaan data ya. Jadi kalau di tempat kita itu, coba lihat Excel-nya Mas. Bisa nggak? Mungkin lama ya. Jadi intinya ada perbedaan data, nanti misal ada dari Citarum bisa menyampaikan, alangkah lebih baiknya. Di sini kita cuman mau sharing Bu, pengukuran di Bengawan Solo kita sudah mendapatkan tinggi muka air di 6,6 meter, di mana debit yang diperoleh rata-rata itu 1.560 sekian meter kubik per detik. Itu sangat meskipun pakai alat ADCP yang sudah membantu kita, tapi itu juga butuh perjuangan Bu. Artinya di TMA sekian, debit sekian, itu perahu yang kita pakai itu sudah besar, tapi arusnya sangat deras sekali Bu. Dan kemarin sempat diutarakan bahwa pengukuran itu dilakukan setelah puncak banjir baru turun, baru dilakukan. Ternyata ketika kita lihat di lapangan, puncak banjirnya itu bisa dilihat di ini Mas, web kita, dilihat itu jam 12 malam Bu. Artinya ketika kita melakukan pengukuran setelah jam 12 malam masih gelap, susah untuk mengoperasikan ADCP. Kalau posisi gelap kita juga nggak tahu sampahnya seperti apa nanti. Akhirnya kita memutuskan daripada nanti kita keburu nunggu paginya debitnya semakin kecil, kita lakukan posisinya ketika ternyata naik Bu. Jadi didapat debit 1.500 sekian tadi. Lanjut. Nah, ini cuma dokumentasi saja, ini lanjut aja. Jadi untuk kesimpulan dari kegiatan kemarin, yang pertama hasil analisis kendali mutu di PDA Nanjung di tahun 2023 untuk sisi 1 kondisi pos duga air kalau menurut kita ya masih baik Bu. Artinya dari kesesuaian pengukuran juga masih baik kayak gitu. Cuman tadi sudah disampaikan sama teman kita ada beberapa poin yang harus diperbaiki juga. Untuk hasil visenya di hujan DU Keyot 2023 itu kurang. Maaf Bu, lidah Jawa susah Bu. Jujur aja Bu. Ya waduh. Jadi kesimpulan kita kurang baik. Tadi juga sudah diutarakan sama teman kita Bu, untuk penilaian 3,66.
Lanjut. Mungkin sebelum kita menutup paparan ini, kita coba untuk menjawab Bu, kemarin PR dari Bu Sri Mulat, kenapa dapat K-nya sama dengan 0,0864. Jadi itu kita pakai satuannya aja Bu. Jadi QS sama dengan KCK itu udah satuannya QS saja, ton per hari, nanti yang langsung bisa dilihat di paparan aja hasilnya. Udah runtut itu. Karena keburu waktu katanya tadi. Jadi kalau yang kedua PR-nya untuk kertas bias yang dipakai yang mana? Kalau menurut kita Ibu ya, itu pakai yang dari BMKG Bu. Jadi di BMKG kan ada Ekuador Utara sama Selatan, tinggal penyesuaian aja. Lanjut. Pokoknya gitu aja Bu, karena menyingkat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sri, saya memberikan sedikit saja himbauan. Jadi kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan di beberapa hari ini, baik itu pelatihan kelas maupun pelatihan di lapangan, diharapkan apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dari pengalaman-pengalaman di kelas maupun pengalaman di lapangan, itu mohon bisa diaplikasikan di tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Dan juga segala sesuatu masukan dari Bapak Ibu kepada balai, kepala balainya masing-masing mohon juga dapat untuk dipertimbangkan, dapat dilakukan. Sehingga diharapkan bahwa pemantauan hidrologi ini memang benar-benar bisa secara optimal untuk bisa mendapatkan data yang akurat bagi perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Mungkin itu aja Bu. Jadi saya hanya menghimbau apa yang telah dipelajari dan diberikan oleh para pemberi materi untuk bisa diaplikasikan di masing-masing balai. Itu Bu, makasih. Terima kasih Bapak. Sekarang Pak Toto dulu, nanti saya baru terakhir Pak Toto, masukannya Pak Toto. Atau ulasannya dari teman-teman untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Bu untuk penilaian ya untuk curah pos juga air. Coba mungkin ada koreksi sedikit ya Pak ya, dicek lagi karena kalau melihat kondisi baik itu kita tuh meragukan gitu ya di situ. Nah kemudian untuk pos curah hujan kici satunya mohon dikoreksi untuk penilaian kici ya Pak ya. Untuk yang keduanya nih untuk mengenai pengukuran banjir Pak ya, rate banjir itu lebih baik kita disarankan untuk menyiapkan sebelum banjir terjadi gitu Pak. Misalnya kita akan kejadian atau waktu malam gitu ya, kejadian sering malam, jadi kita harus persiapkan dulu penerangan di situ Pak, penerangan terutama penerangan ke daerah hulu. Jadi misalnya dari sana udah ada material yang membahayakan, udah terlihat lebih dahulu gitu Pak. Jadi jangan sampai kita waktu pas di tengah, tiba-tiba dari sana ada material, membawa material yang memang membahayakan kita semua gitu. Itu untuk semuanya. Hingga kalau untuk pengukuran di malam hari itu sebaiknya tolong perhatikan penerangan ke arah hulu Pak.
Jadi material apa yang dibawa atau gimana kita udah siap duluan gitu Pak. Itu Pak mungkin yang dari saya tolong dicek kembali untuk KC1 di lokasi baik di lokasi hujan maupun di pos juga airnya gitu Pak. Karena kemarin saya lihat peskal yang terpasangnya itu juga kondisinya memang kurang baik Pak gitu. Itu yang jadi patokan di situ. Itu. Oke, itu mungkin saran dan pendapat saya dari yang kemarin ikut ke lapangannya juga langsung tinjau lapangan gitu. Itu. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu lanjut. Itu hanya satu, kita tidak boleh di situ menilai mungkin. Tidak boleh mungkin karena kita menilai sesuatu. Jadi mungkin benar, mungkin salah. Tidak. Jadi harus salah. Benar dan salah tidak mungkin. Untuk meyakinkan kita bisa menilai itu benar, salah, dari mana? Bukti. Jadi buktinya mandor itu apa? Catatannya. Ya, catatan dari data muka airnya. Dilihat apakah dia seperti itu. Ya, gitu. Jadi ya kalau catatannya sudah ada ABC benar jam 12 jam ini ya sudah kita bilangnya memang kita dasar nilainya dari situ, integrasinya itu. Kemudian integrasinya bukan hanya catatan saja tapi dari kemampuan juga kan. Kita tes juga, coba baca seperti itu. Baca coba berapa itu gitu. Jadi itu adalah integritas ya. Jadi tolong kata mungkin tidak boleh ya untuk menilai ini. Kemudian tadi apa ya? Seperti yang disampaikan Pak Toto betul. Pagar memang udah itu kalau pagar nggak ada memang sudah harus segera. Kenapa? Pagar berapa sih dibandingkan dengan nilai alatnya? Nah, itu akhirnya kita akan menghargai apa yang kita dapat. Kita dapat alat lumayan ya. Pengajuannya juga paham lah pengajuan itu nggak mungkin satu kali kita perlu ini langsung datang, tidak, pasti ada program dulu ya, ada pembahasan dulu jadi baru dapat. Jadi pagar tadi memang kenapa kita harus 1,2 supaya itu menjamin keamanan alat ya, dan kenapa harus dikunci supaya tidak ada yang main-main dengan alat tersebut gitu, karena tidak semua paham mengenai alat yang kita pasang itu aja. Jadi semuanya ya semua harus harapan kami memang satu, sudah praktek di sini, sudah menerima materi, harus diterapkan di masing-masing. Ya, harus. Jadi nanti yang nagihnya siapa Pak Agung? Yang nagihnya siapa ini nagihnya? Yang nagihnya yang bagian Sisda ya, yang bagian ininya pembina utamanya Sisda sih. Saya sih nggak bisa nagih di sini, kalau udah sampai selesai sih ya sudah ya. Tapi paling enggak Bapak Ibu semua, adik-adik semua mempunyai tanggung jawab. Silakan. Tidak lama kan kemarin? Tidak lama. Kalau C1 tidak lama. C1 tidak lama kok. Jadi paling enggak kita paham apa yang kita ajukan perbaikan. Ya. Kemudian oke, berarti udah paham ya kenapa satuannya kemarin 0,0864. Jadi memang konversi satuan. Jadi supaya itu aja sih Pak paham, bukan kita nerima gitu seperti itu enggak. Jadi memang ada konversi karena kita mintanya ton per hari. Terus kalau konsentrasinya miligram per liter, liter kan bisa ke kubik kan, seperti itu. Terus debitnya meter kubik per second, seperti itu. Jadi satuan konversi ternyata ketemunya adalah 0,0864 seperti itu. Jadi seperti itu sih. Ada pertanyaan nggak yang mengenai kemainin praktek dari kelompok? Boleh. Kelompok 1 dulu, nanti disimpan untuk kelompok masing. Kelompok 2 ada pertanyaan nggak? Kesulitannya apa kemarin? Untuk itu ya kalau masing-masing mempunyai metode. Kalau kita mau nyamain metode apa? Isohead berarti kan berdasarkan nilai hujannya seperti itu. Kalau pakai metode Kagan berarti kan dia tarik-tarik itu lokasi apa jarak ya, seperti itu. Tapi kan di pedomannya kan juga ada ya
minimal hanya sekian ada nggak di situnya? Ya, itu tadi kalau kurang dari 2 itu berarti 1 itu pun udah kondisinya baik kan ya, seperti itu. Buruk. Kurang dari 1 malah buruk. Terlalu dekat, Bu. Oh, terlalu rapat. Iya. Oh ya, nanti kita lagi. Harusnya sih enggak apa. Kalau mang itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita bahas dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi metode jarak atau ini tergantung dari metode yang kita gunakan. Apakah jaraknya tuh berdasarkan itu tadi apa isohead atau mau itu kerapatan pos kan berarti ya. Kerapatan posnya apakah berdasarkan dengan kagan atau kriging atau mau apa yang isohead tadi ya, seperti itu. Kemudian pemahaman itu pemahaman masing-masing kriteria dan subkriteria harus dipahami betul. Jadi di situ memang ada beberapa ada nilai, kita nggak asal nulis saja, tapi kita harus lihat kondisinya tadi kita kembalikan ke standarnya begitu. Jadi semua kembalikan standarnya, apakah standarnya itu baik atau enggak. Jadi jangan lihat telemetri ini bagus gitu, enggak. Jadi seperti itu ya. Gitu. Jadi supaya kita menilainya seperti akurat di situ. Udah, kalau yang mengenai waktu pemakaian waktu penggunaan kertas radiasi, ada yang panjang, ada yang lurus, ada yang lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Memang kalau BMKG itu yang tentukan, tapi kalau dari PU memang kita menggunakan yang diambil tengah bulan ya, tengah bulan. Tapi kalau udah terlaksana seperti itu, silahkan gunakan yang telah dilakukan. Namun kalau sudah menyimpang dari hasilnya tersebut, segera ganti kertasnya, gitu loh. Dia udah beberapa hari kok dia kayaknya sudah bukan kertasnya nggak ada cocok lagi, langsung ganti saja, seperti itu, ya, gitu. Jadi memang ada perubahan. Kalau di kita kan hanya 2 musim. Musim penghujan, musim kering, musim kemarau itu aja, tidak ada 4 musim. Kalau yang itu kan tadi ada yang 4 musim kan, seperti itu ya, itu aja. Enggak, udah ada pertanyaan dari teman lain? Masih ada berapa waktu? Bu, Masih 5 menit, Bu. Bu, mohon izin, Bu. Dari kelompok kita sendiri, Bu. Oh, kelompok sebentar. Tadi kan disampaikan kata mungkin ya, Bu ya. Ya. Mungkin itu karena meskipun petugas itu dikasih belangko untuk nyatat jam 7, jam 12, jam 5 itu kan kita tidak bisa tahu dia itu sebenarnya seperti apa. Mungkin kita juga bercerita tentang BPWS Bengawan Solo di mana petugas itu dia harus input foto, Bu. Jadi petugas itu datang baik curah hujan, TMA, klimatologi sesuai jamnya itu difoto, dan di foto itu ada waktu pengambilan, Bu. Dan itu di-upload di web kita. Ya. Jadi kalau petugas mau bohong, kamu betul, udah Ya. ketahuan. Begitu Ya. aja, Bu. Betul. Dan alhamdulillah 2 orang udah keluar, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Silahkan, ada ilmu baru dari BPWS, tapi memang di situ kan berarti harus menyediakan pulsa ya, pulsa untuk pengamat. Ya nggak apa-apa, Betul, ya. itu. Tapi tetap di sini nggak boleh akan nilai, karena kita harus ada catatannya, udah ya seperti itu. Kecuali kalau catatannya gini, kan kadang-kadang kita datang, kemarin saya sampaikan datang jangan ngasih tahu, supaya kita bisa lihat catatannya. Gitu. Catatan seperti apa? Catatannya, oh, kok ini untuk minggu depan sudah ada. Berarti udah gitu. Jadi kita bukti ya, kita bicara sini bukti, jadi nggak boleh kita mungkin mah nggak boleh, tetap nggak boleh mungkin itu. Terus kemudian kelengkapan yang lain dilakukan nggak, catatan-catatan yang lain? Karena ada laporan seperti itu. Jadi itu bukti juga. Belangkonya ada tapi nggak dilakukan ya. Gitu. Monggo. Jadi ada dari pengalaman bagus dari BPWS Bengawan Solo, mungkin ada teman-teman BPWS yang lain atau BWS bahwa mereka pas membaca itu dikasih tugas untuk dengan foto 3 kali. Kalau jaraknya berapa? 7 kilo. Mungkin enggak dia 3 ini foto. Ya pasti enggak ada ini, tapi enggak apa-apa sih. Itu lebih bagus, ada pengalaman lebih bagus. Silakan diterapkan. Namun demikian mereka akan menambah itu ya, harus nyediakan pulsa ya untuk pengamat. Bagus itu suatu kemajuan ya,
Jadi datanya kita lebih akurat lagi ya. Terima kasih ya share-nya itu. Monggo kita kembalikan ke panitia. Tapi kan plus dulu untuk kelompok 2 ya. Okay, thank you for group 2 for the presentation and also from our trainer for the comment. And Ibu, sebetulnya kita jadwal coffee break-nya jam 9:30. Oke, lanjut dulu. Oke, maybe masih kenyang kayaknya Bu. Ya, oke, maybe we can move to group 3. Ya, grup 3. Okay, so the time is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, serta teman-teman semua yang dari hari Selasa sampai hari ini masih tetap semangat. Semangat! Ya. Kami akan menyampaikan hasil field trip kemarin ya dari kelompok 3. Ini kelompok 3 ini sebenarnya kelompok yang beda dari yang lain ya, karena yang lain itu kayaknya ini ada penyegarannya gitu. Kalau kelompok 3 ini laki-laki semua gitu. Curhat sedikit Ibu. Ya. Lanjut. Next. Ya, outline yang akan kami sampaikan yaitu untuk quality controlnya di pos Duga Air Nanjung dan pos curah hujan Dayakolot yang manual. Ada pengukuran juga, ya. Next aja ini Mas. Ya, untuk QC pos Duga Air Nanjung ini akan disampaikan oleh teman saya Mas Anggoro. Baik, terima kasih. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil QC 1 kita kemarin di pos Duga Air Nanjung, di mana bisa kita lihat bahwa lokasi pos dengan baik karena lokasi pos dengan sungai, alur sungainya itu lurus lebih dari 100 meter. Dan juga bisa kita lihat bersama bahwa kondisi aliran di sana kemarin alirannya stabil, terus aliran di posnya itu juga merata, tingkat penggerusan tidak terjadi, serta pengaruh backwaternya tidak ada. Yang kedua, di mana jangkauan atau pencapaian ke lokasi pos Duga Airnya juga kita anggap mudah ya kemarin ya, karena di sana terdapat akses tangganya juga. Ya, selanjutnya yaitu lokasi pengukuran debit juga dilakukan pada lokasi tersebut relatif baik juga hasilnya, serta kebersihannya. Nah, kebersihan di sekitar lokasi ini cukup kurang bersih ya. Oke, selanjutnya di mana kondisi pos dan bangunan di pos Duga Air Nanjung, kondisi tanahnya ini menurut kami kurang stabil, serta kondisi bangunan juga kami lihat cukup baik. Perawatan pos ini kurang terawat, ada beberapa yang rusak ya kemarin. Terus tangga pembacaan pelskal sebenarnya tidak perlu karena bisa dilihat dari jarak jauh yaitu ya, atau dengan bantuan kamera handphone. Selanjutnya kebersihan sekitar pos ini kurang bersih, masih banyak sampah-sampah juga. Dan untuk BM-nya juga sudah tersedia dan kondisinya baik. Dan untuk nilai PEL-skalnya juga sudah diikatkan dengan BM lokal ya. Untuk kinerja alat sendiri, pos Duga Air ini menggunakan alat telemetri berfungsi dengan baik dan juga bisa kita akses juga di website secara online. Dengan kita kalibrasi juga dengan hasil PEL-skal juga kurang lebihnya sama. Kondisi PEL-skal juga dapat terbaca.
dengan mudah. Baik, untuk visualisasi diagram radar dan penjelasan detailnya, saran dan perbaikan akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Amran. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan dari rekan kami. Kelompok 3 itu dari form kriteria itu kita buat tabulasi ya. Lalu dibentuk jadi diagram radar itu di sini ada 4 diagram radar karena ada 4 kriteria. Itu menurut kondisi pos duga air, kondisi pos dan lapangan, kinerja alat serta kinerja petugas pos. Untuk tiap dari diagram radar itu sendiri ada garis titik-titik putus ya, itu untuk menerangkan seberapa besar poin dari tiap subkriteria. Nah, di sini dari 4 diagram ini rata-rata mayoritas sih subkriterianya kami nilai kelompok 3 itu baik sih ya. Paling kalau di kondisi pos duga air itu seperti yang telah dijelaskan tadi itu kebersihan sekitar pos kami nilai itu kurang baik. Tadi kan sudah dijelaskan juga sih. Kalau untuk setting alat itu sendiri nilainya jelek sih ya. Karena petugas pos sendiri itu tidak bisa menyeting alat telemetri kalau tidak terjadi ketidaksesuaian. Nah, untuk diagram kinerja petugas pos itu kami full baik semua. Karena di lapangan tidak menanya sih ya, tidak melihat juga fisik dari kartu bacaan gitu kan, dari logbook juga. Jadi berpikir positif aja sih. Langsung next. Ke saran perbaikan dari kelompok 3 kami itu buat pos duga air Nanjung itu pertama perlu dilakukan pembersihan di lingkungan pos. Karena kami lihat itu banyak bambu-bambu gitu yang katanya keramat. Sehingga kinerja alat sensor bekerja optimal kalau dibersihkan. Untuk yang kedua itu pemeliharaan pos dicat dan jembatan penyeberangan agar tidak karat dan tidak keropos. Terima kasih. Lanjut untuk saudara rekan kami. Baik, mohon izin saya akan melanjutkan pemaparannya untuk GISE pos curah hujan untuk Dayakolot. Di sini kami membuatkan ada 4 dokumentasi. Dari sini untuk tampak kinerja dari penilaian awalnya kinerja alat manual itu alat dalam posisi miring kami tampaknya di lapangan kemarin. Dan kondisi kerannya tidak berfungsi dengan percobaan memutar keran alat tidak bisa dilakukan. Terus corongnya masih berfungsi dengan baik, namun ada sedikit karat pada pipa masukannya ke dalam alat penampungannya. Terus pondasi dalam keadaan baik, tidak keropos. Pagarnya ada, namun tingginya melebihi dari 1,2 meter dan pagar dalam kondisi baik yang terbuat dari BRC. Dan yang kedua, terdapat 2 dokumentasi yang kami tampilkan. Dari dokumentasi itu dapat kami identifikasikan bahwa posisi alat curah hujan pada lahan yang relatif datar atau stabil. Jarak antar posnya berdasarkan jarak yang kami dapatkan lebih dari 3 km dari pos terdekat. Lalu lokasi pos dekat dengan keramaian. Tampak dari dokumentasi yang gambar yang ke-6 bahwa di situ banyak rumah warga. Ya, terus jarak dari pohon atau rumah atau bangunan banyak kecil dari 10 meter. Lalu kondisi kebersihan tidak dapat banyak semak belukar sesuai dengan foto di dokumentasinya, tidak ada rumput-rumput yang membuat semak. Lalu untuk visualisasinya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, melanjutkan dari
hasil pengamatan pos curah hujan di lapangan, pos curah hujan Dayakolot. Jadi kami melakukan penilaian KISE P1 untuk pos curah hujan dengan diagram radar. Bisa dilihat pada gambar di slide berikut, mulai dari kinerja alat pos hujan. Kami menilai untuk kondisi posisi dari alat curah hujan, alat penangkap hujan, yaitu sedikit miring. Jadi kami menilai dengan sedang. Lalu untuk kondisi pagar baik menggunakan pagar BRC. Lalu untuk persediaan pagar seperti yang dilihat pada pengamatan di lapangan, terdapat sisi yang tidak terdapat pagar, sehingga kami menilai ketersediaan pagar itu dengan nilai sedang. Lalu untuk kondisi kran dan aliran air pada kran, karena tidak dengan baik, kami menilai dengan kondisi buruk. Lalu untuk fondasi dan corong, kondisinya baik. Lalu kemudian untuk kondisi lingkungan di sekitar pos hujan, untuk kondisi baik, yaitu untuk kriteria kondisi kebersihan, lalu kemiringan lereng dan jarak antar pos. Sedangkan untuk jarak dari pohon rumah bangunan dan lokasi pos terhadap keramaian itu kami nilai dengan nilai buruk, karena jarak antara pos hujan dengan bangunan, terutama pemukiman dan juga jalan, itu sangat dekat sekali. Lalu kemudian untuk kondisi pengamat pos hujan, sebenarnya kemarin di lapangan tidak ada pengamat pos hujan, tapi berdasarkan KISE atau quality control yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh BBWS Citarum, semua untuk kondisi pengamat pos hujan semua berada pada kondisi baik. Lalu berikutnya untuk saran perbaikan dari pos curah hujan Dayakolot, yaitu yang pertama terkait dengan alat penangkap hujan yang tidak tegak lurus, yaitu untuk dengan menggunakan alat bantu waterpass untuk membantu meluruskan posisi dari alat penangkap hujan. Lalu yang kedua, untuk kran yang tidak berfungsi dengan baik atau di sini berkarat, agar dicat agar lebih awet. Lalu untuk sisi pagar yang tidak, untuk sisi pos hujan yang tidak terdapat pagar, agar segera dipasang oleh pagar GRC. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kondisi pos hujan yang dekat dengan pemukiman dan jalan, itu agar dipertimbangkan untuk direlokasi. Oke, selanjutnya untuk pengukuran debit akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi kemarin selain kita mereview QC dari pos duga air dan curah hujan, kita juga melakukan pengukuran debit menggunakan alat ADCP di ruas sungai pada pos duga air Nanjung. Jadi kita melakukan pengukuran dengan 3 kali melintasi pias sungai sehingga diperoleh 3 debit sungai seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ini hasil pengukuran kita kemarin. Jadi di lapangan kemarin untuk memilih dari 3 debit ini direkomendasikan oleh Pak Yudi untuk memilih debit yang persentase measurenya paling tinggi.
Jadi di situ kita peroleh debit sebesar 27,47 debitnya. Nah, dari debit itu kita gunakan untuk menentukan titik pengambilan sedimen. Dari titik tersebut kita ambil 3 sampel sedimen yang nantinya akan dibawa ke laboratorium. Berikutnya akan dilanjutkan oleh lanjut. Oh, sorry. Jadi saran perbaikan untuk pengukuran debit pertama adalah membuat akses ke lokasi pengukuran agar lebih safety. Lalu kedua, memastikan peralatan agar siap digunakan. Dan terakhir adalah membuat patok lokasi pengukuran agar selama pengukuran jangka panjang tidak berubah-berubah lokasi pengukurannya. Berikutnya akan dilanjutkan. Sorry. Oh ya. Jadi berikutnya kami akan paparkan permasalahan di BWS kami masing-masing. Ini salah satunya yang ada di NT1. Jadi ini ada di wilayah Sungai Sumbawa, ada pos duga air yang alur sungainya berubah. Jadi setelah kami melakukan QC di sana, kategori yang kami peroleh adalah kurang baik. Itu didasari oleh parameter yang kita sudah tampilkan, yaitu dari perubahan alur sungai, lalu pos duga air yang tidak stabil, lalu alat awil air yang rusak, rumah pos dan pipa konsol yang berkarat, lalu sedimentasi pada pos tersebut. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin untuk melanjutkan untuk mereview kontrol alat pos curah hujan di balai. Ini salah satu pos curah hujan di Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Berdasarkan kriteria penilaian di form KC, kami dapatkan pemasangan alat ini terdapat kemiringan, terus keran sudah berkarat, pos juga sudah tidak dilengkapi dengan pagar, diletakkan di lahan yang miring, dan petugas pos tidak melaporkan pemindahan dari alat ini. Karena salah satu kasus kami itu ada petugas pos yang mereka pindah rumah dan alatnya juga dibawanya pindah dan meletakkan alat sesuai dengan keinginannya sendiri. Setelah kami konfirmasi didapati seperti hal dalam dokumentasi ini, peletakan posnya tidak bagus lagi. Jadi dengan banyaknya kekurangan berdasarkan kriteria penilaian pada form KC ini, untuk curah hujan kami simpulkan bahwa KC-nya masih buruk dan harus melakukan perbaikan untuk melengkapi instrumen yang masih kurang pada pos curah hujan ini. Terus ini juga untuk mereview pengukuran debit juga di salah satu balai. Di sini sesuai di dokumentasi kami mendapatkan beberapa kendala, yaitu yang pertama, kendala dalam menyamakan kecepatan kapal dan kecepatan alirannya untuk mendapatkan hasil pengukuran optimal. Karena berdasarkan arahan di lapangan kemarin, untuk mendapatkan hasil optimal atau ideal itu, kecepatan kapal kita untuk itu harus lebih rendah daripada kecepatan alirannya. Terus yang kedua, ketersediaan kapal yang kurang memadai demi kelancaran kegiatan pengukuran. Karena di salah satu pengalaman ini, pengukuran debitnya ada sedikit kendala, yaitu sungainya cukup besar dengan lebar 300 meter, namun kapalnya ketika berada di tengah terjadi kebocoran dan hampir tenggelam semua. Jadi itu membahayakan untuk operator dan alatnya sendiri, bisa hilang semua nantinya. Terus yang masalah yang ketiga yaitu untuk mendapatkan alur yang sama itu sangat sulit. Karena operator kapal untuk menggerakkan kapal itu kesulitan untuk menyamakan alur pulang dan perginya dalam pengukuran itu ada dari sisi kiri atau sisi kanan sungainya. Selanjutnya kesimpulan akan kami sampaikan. Aduh, kebanyakan muterin mic. Ya, berdasarkan hasil QC yang kami lakukan di pos duga air Nanjung dan pos curah hujan Dayakolot, ini nilai yang kami dapatkan dari hasil Excel-nya
Untuk nilai QC satunya di 4,8 ya, dengan hasil baik. Lalu untuk pos curah hujan daya kolot yang manual, ini juga berdasarkan hasil QC yang kami lakukan, ini juga nilainya 4,09, yaitu baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Selamat ya. Bapak Agung, kami persilakan Bapak. Aduh, ya Bu. Ya, kalau saya mendengarkan dari pertama, kedua, ketiga, grup 1, grup 2, grup 3, memang terlihat ya ada beberapa hasil yang pasti berbeda dari penilaian grup 1, penilaian grup 2, dan penilaian grup 3. Nah, tentunya perbedaan ini dilatar belakangi dari bagaimana para peserta meninjaunya. Nah, itu bila mana telah disepakati bahwa sebetulnya kita perlu menentukan prioritas mana yang paling dominan, terus yang dominan, terus yang kurang dominan. Dari situ nanti mungkin ya akan didapatkan nilai prioritas yang mendekati antara grup dengan grup lainnya. Tapi hal itu saya tidak begitu terlalu penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah Bapak Ibu ini sudah mempelajari hal-hal terkait dengan peralatan, berkaitan dengan pengukuran yang lalu dilakukan quality control. Dan diharapkan itu bisa diaplikasikan di Balai Wilayah Sungai Bapak Ibu semua. Dan besar harapan kami Bapak Ibu juga memiliki peralatan EDCP di semua balai wilayah sungai, karena saya nggak tahu apa sekarang semua sudah punya gitu peralatan EDCP, karena permasalahan kita Ibu Sri, Pak Toto ya, bahwa kita ini dihadapkan pada permasalahan kurangnya pengukuran pada muka air banjir. Dan kalau kita mau melakukan satu analisis atau perhitungan atau peramalan, ini rating kita ini kurang tinggi ini. Gitu. Jadi hasil dari seminar atau diskusi ini, kalau Bapak Ibu pulang, kalau memang belum punya alat, dan tolong segera minta ke pimpinannya untuk diajakkan peralatan, dan kalau misalkan itu perlu dilakukan training terkait dengan pemanfaatan. Mungkin gitu aja Bu. Jadi pulang ini bawa oleh-oleh untuk minta ke kepala balainya untuk bisa disiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Terima kasih Ibu dan Bapak semua. Terima kasih kembali Bapak. Pak Toto dulu, baru nanti terakhir ke saya. Silakan Pak Toto. Baik, Ibu Bapak. Ini Pak ya, dari 3 grup ini, ada yang kira yang melewatkan itu posisi curah hujan manual, Bu. Kenapa Ibu Bapak tidak dibahas mengenai patok atau lokasi tower yang di situ? Itu tuh kenapa ini sampai dari 3 ini tidak ada yang membahas ke situ, Bu?
Oke, Pak. Berarti saya salah ya, Pak ya? Ngasih tahu duluan gitu ya. Saya ngasih tahu duluan tuh berarti mungkin kesalahan saya. Tapi dari 3 ini, kenapa yang patok itu tidak dibahas gitu, Pak? Itu ya. Itu mungkin nanti untuk ke depannya hingga setelah saya pulang dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa menerapkan mengenai hasil di sini di tempat masing-masing untuk kriteria apakah alat itu baik-baik atau penempatannya atau kurang baik gitu, Bu. Itu aja yang saya akan sampaikan karena sampai 3 ini nggak ada yang membahas ke situ gitu, Pak. Makanya saya coba uraikan di sini duluan gitu. Oke, Bu. Itu, Bu. Iya, silakan, Bu. Saya secara garis besar ya, sama dengan Pak Agung, dari 1, 2, 3 memang ada perbedaan ya. Hasil pasti ada perbedaan, tapi seharusnya perbedaan itu kecil karena dari masing-masing kriteria itu sudah diberikan apa namanya sih batasan ya. Di masing-masing formulir kan ada batasannya ya, form yang digunakan. Jadi kami harapkan itu memang digunakan secara baik, tapi jangan kecil hati. Memang ini kan baru permulaan ya, gitu. Kita baru kenalan dulu. Jadi kita belum tahu dia itu sukanya apa sih, belum ya. Baru kenal namanya saja, baru lihat wajahnya, tapi dia sukanya seperti apa, dia itu bisanya apa kan belum ada. Jadi memang kita baru kenalan. Namun demikian kami harapkan tetap dilanjutkan di masing-masing pengelola. Tolong, kan banyak narasumber juga, banyak bidang-bidang, ada Sisda, ada HLK, ya banyak orang yang sudah bisa menerapkan ini. Jadi diperdalam lagi sehingga perbedaan tadi bisa diperkecil. Mudah-mudahan malah harus harapan kami adalah sama. Seperti kami menilai kemarin Citarum. Satu hal yang Bapak Ibu lupakan. Pertama, ada pengelolanya nggak di sana kemarin? Ada. Bapak pernah tanya-tanya ke pengelolanya enggak? Tanya enggak? Nah, tanya apa yang tanyanya? Rumah-rumahnya. Jadi tanya, datanya seperti apa gitu loh. Jadi kalau kita datanya seperti apa, kita bisa menilai fungsi alatnya bekerja dengan baik tidak. Satu. Kemudian Bapak kemarin ada pengamatnya enggak di sana? Ada. Ada yang wawancara dengan pengamat? Benar. Kenapa nilainya bisa baik? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus seperti itu. Kemudian tadi ada yang menyebutkan bahwa sungainya stabil. Tahu dari mana? Yo, kalau sungainya stabil. Bapak tanya ke pengelola enggak? Tanya. Dibilang stabil. Saya marahin nanti pengelolanya. Aduh. Mana? Ngapain Citarum tuh sering dikeruk kok ya? Kok stabil loh ya? Gitu. Jadi Citarum tuh kurang stabil sampai dari Nanjung, Dayakolot itu Gandok, dari Gandok ya, Gandok tuh kurang stabil. Ada Majalaya nanti ada itu kurang stabil karena memang itu. Jadi relatif kurang stabil ya, bukan stabil. Kalau stabil memang hampir nggak ada nggak ada pengurusan penggendapan. Kalau pengurusan penggendapan masih di atas 10% itu kurang stabil gitu. Nanti ada yang tidak stabil lagi, stabil biasanya udah posnya harus dirubah. Tapi masih kurang stabil itu masih boleh posnya di situ. Itu. Kemudian ada apa tadi? Pengamat baik. Yang benar pengamat baik. Saya kaget pengamat baik tuh. Tadi enggak. Tadi harus ini ya. Enggak apa-apa sih. Terus pagar baik, siapa yang bilang kabar? Terus kan kalau Bapak Ibu mungkin rumah, terus atapnya enggak ada, baik enggak? Ya, gitu loh. Terus bikin rumah, harusnya kan BRC ukuran 1, ini Ibu bikin rumah, Bapak Ibu bikin rumah tapi tidak sesuai ukurannya. Berarti baik tidak? Seperti itu. Jadi dikembalikan ke standar yang ada. Kemudian apa tadi? Yang pos itu ya, pos
udah sampaikan Pak Toto tadi, saya lihat fotonya, siapa bangun pos dekat tower begini, kumaha iya. Ya, kalau orang-orang sudah begini, kumaha iya gitu. Mau ngambil apa ini data hujan? Ya, mulai harus dipikirkan dari pengelola ya. Kemudian permasalahan yang NT1 tadi, alhamdulillah sudah melakukan IGC1, tolong dilanjutkan, tapi diperdalam lagi. Kalau tidak tahu saya ada di Bandung, silahkan buka saya tuh kalau WA. Tapi kalau WA saya silahkan namanya dulu, karena banyak telepon kadang-kadang dari luar negeri juga masuk di situ. Tapi langsung tak ini enggak ini. Jadi namanya dulu, kenalkan saya ini mau nanya apa. Selama Pak Ibu nelpon tidak bukan nama sampai 100 kali pun tidak saya angkat. Walaupun itu tadi mau ngasih uang saya ya, enggak saya angkat ya, karena tidak ada namanya seperti itu. Jadi silahkan, saya terbuka kok ya. Jadi lakukan itu, dikirim boleh, nanti juga saya balas gitu. Kemudian untuk KIC tadi yang Jambi juga sudah, alhamdulillah. Untuk yang kendala dengan perahu ya, tolong hati-hati kalau undangan perahu semua dilengkapin dengan pelampung. Baik itu juga ini. Jadi memang kita lihat juga perahunya juga harus diperhatikan, jangan sampai kita hampir tenggelam tuh. Karena pertama adalah keselamatan kita. Kita dapat data, selamat nggak selamat ya ngapain, mending kita nggak dapat data tapi selamat ya. Jadi selamat tapi dapat data seperti itu ya. Kalau memang kecepatan itu ya kita agak, kalau cepat sekali memang agak riskan ya Pak Toto ya. Jadi memang kita tidak bisa mengambil posisi yang ideal, tapi paling nggak seperti itu tadi Pak, masih bisa diambil datanya. Tapi satu tadi, tolong keselamatan diutamakan. Seperti Pak Toto sampaikan tadi yang grup ini, ADCP bisa dilakukan pada malam hari. Kita pernah kok melakukan malam hari. Jam 3. Kita jam 3 pagi melakukan, kita tunggu banjirnya. Banjir masih ini, udah kita pantau di posnya. Jadi ada yang posnya, terus kita di mana yang kita bisa ngukur. Jadi pakai handy talkie di posnya. Berapa? Sudah mulai turun belum? Oh, sudah mulai turun. Setelah mulai turun, udah mulai dia surut. Bukan surut banget ya, sudah mulai puncaknya sudah kelewat, kita baru mengadakan pengukuran. Ya, gitu. Seperti Nanjung kita pernah sampai 5,7 kita ngukur malam hari. Kalau nggak salah 5,7, atau yang Matsela Dayakolot ya 5,7. Matsela yang 4, sekian deh, yang itu pernah. Jadi kita pernah seperti itu. Jadi malam hari memang gitu. Jadi itu pun yang diajarkan oleh senior kita ya. Zaman saya baru lahir di pus air tuh juga udah seperti itu. Jadi kalau mereka nunggu banjir, mereka memang nunggu banjir. Jadi ada posnya di mana dia buat pos, pas banjir baru diukur seperti itu ya. Jadi banjir pun kedapat. Tapi alhamdulillah beberapa teman-teman pengelola sudah melakukan. Terima kasih. Kami berikan apresiasi. Mudah-mudahan yang lain mengikuti ya. Karena itu keuntungan bukan untuk apa-apa, untuk kita dan untuk mengajukan perbaikan. Ya, perbaikan. Dan seperti tadi kan sudah dilakukan di Batu sama teman-teman yang BWS Citarum. Tolong bikin laporan bahwa itu segera dilengkapi pagarnya, kemudian juga relokasi itu posnya coba ada nggak sekitar situ, karena kan towernya juga mengganggu sekali ya towernya gitu loh. Terus kemudian yang paling utama adalah pagarnya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan di teman yang lain, silakan. Masih ada waktu ya. Sudah habis? Actually our time is up sih Bu. Oke, ya udah sekali itu saya kembalikan ke ya, silakan. Terima kasih ya, kita aplikan push kembali kepada 3. Thank you for group 3 for the presentation, and also thank you for our trainer for the comment. And ladies and gentlemen, are we going to have a coffee break or maybe we continue our presentation? Lanjut. Okay. Lanjut ya Bu. Okay. Maybe we can move to group 4. The time is yours. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan juga teman-teman semua. Ini dari kelompok 4 akan mencoba menyampaikan hasil kunjungan lapangan kami kemarin. Next Mas. Untuk outline-nya sendiri terdiri dari
lapangan, praktek lapangan, inspeksi di PDA Nanjung, dan inspeksi di PCH Dayakolot. Untuk kunjungan lapang, ini lokasi kunjungan lapangan kami kemarin, yaitu di dua lokasi infrastruktur SDA di wilayah Sungai Citarum, yaitu Terowongan Nanjung dan Kolam Retensi Cienteng. Lalu untuk praktek lapangannya dilaksanakan di dua lokasi pos, yaitu Pos Duga Air Nanjung dan Pos Curah Hujan Dayakolot. Untuk Terowongan Nanjung di BBWS Citarum ada dua terowongan dengan panjang 230 meter yang memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat meningkatkan kapasitas Sungai Citarum yang semulanya 570 meter kubik per detik menjadi 669 meter kubik per detik. Lalu dapat mempercepat aliran Sungai Citarum sehingga menyebabkan lama genangan dan luas genangan saat banjir di daerah Dayakolot, Bale Endah, dan Andir menjadi berkurang. Dan dengan adanya terowongan Nanjung ini kurang lebih 14.000 KK dapat terbebas dari banjir. Selanjutnya yaitu kolam retensi Cienteng yang memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat mengurangi waktu genangan air pada area 39 hektar, lalu dapat mereduksi banjir sebesar 91 hektar, lalu membebaskan terputusnya transportasi antara Banjaran, Bale Endah ke Kota Bandung, lalu mengurangi okupasi lahan oleh warga terhadap tanah milik negara, dan yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai area wisata. Untuk praktek lapangan akan disampaikan oleh Bapak Denny. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin kami melanjutkan paparan. Untuk praktek lapangan ini kita laksanakan sudah disampaikan tadi di dua lokasi, yaitu di Nanjung dan di Dayakolot. Untuk yang di Nanjung ini kita melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengukuran debit dengan menggunakan peralatan ADCP. Jadi dimulai dari pemasangan peralatan yang untuk melaksanakan pengukuran debit dengan ADCP, kemudian alat tersebut atau ADCP-nya dikalibrasi, kemudian setelah selesai diturunkan ke sungai untuk melakukan pengukuran secara dari kanan dan kiri sungai atau bolak-balik itu. Untuk beberapa kali bolak-baliknya itu akan lebih bagus kalau lebih banyak ya, karena data-data atau prosentasenya akan lebih bagus. Namun yang kemarin kita laksanakan itu hanya 3 kali jalan begitu. Kemudian untuk hasil pengukurannya, dari 3 pengukuran itu didapat 3 debit dengan persentase measured-nya yang paling tinggi itu di debit 27,468 meter kubik per detik, yaitu dengan 67,7%. Kemudian kami sedikit sharing juga, kami di Gorontalo ini kebetulan belum memiliki ADCP dan baru akan menerima insya Allah bulan November, itu akan menerima ADCP dari pembina serah terima di bulan November, dan hari ini juga ada teman-teman kami yang mengikuti pelatihan. Semoga nanti kita bisa sharing sama-sama antara kami dengan yang pelatihan dan ADCP, akan mungkin bisa kita lakukan pengukuran di BWS atau wilayah sungai di BWS Gorontalo. Kemudian selain melakukan pengukuran debit, kita sudah mendapatkan debit, kita juga melakukan pengambilan sedimen, yaitu menggunakan peralatan pengambilan sampel USDH 59 dengan nozzle 3/16 atau yang berukuran sedang. Kemudian setelah kita mendapatkan debit, kita menentukan titik-titik pengambilannya di 1/6, 3/6, dan 5/6 seperti yang sudah tertera itu. Nah, untuk menentukan pengambilan sampel, sebetulnya kita harus menggunakan grafik ini untuk menentukan berapa kecepatan atau berapa waktu yang dibutuhkan dalam rangka menaik turunkan alat pengambilan sedimen. Cuman yang kemarin kita laksanakan itu kami sudah juga kepada pengelola atau yang melakukan pengambilan sampel, kenapa tidak menggunakan stopwatch, karena sudah
pakai perkiraan begitu ya, kira-kira sudah ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami juga. Mungkin nanti jadi saran juga bahwa dalam melaksanakan ini kita harus sesuaikan dengan waktu atau nozzle yang digunakan berdasarkan grafik tersebut. Kami informasikan juga kalau di Gorontalo ini kita sudah punya dua alat Bu ya. Jadi USTH yang 49 kita juga punya, kemudian yang 59 juga punya. Jadi 49 ini kita laksanakan kalau lagi merawas, kemudian yang untuk di atas jembatan kita menggunakan yang 59. Mungkin boleh dilanjut. Oke, untuk inspeksi pos ini mungkin akan disampaikan oleh saudara kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 akan menjelaskan terkait KIC 1 pada PDA Nanjung. Untuk di PDA Nanjung sendiri itu terdapat alat manual dan telemetri. Seperti pada gambar di atas, untuk gambar pertama itu adalah posisi untuk instrumen telemetri yang berada pada gambar pojok bawah. Dan untuk alat sensornya sendiri itu terdapat di gambar paling atas, agak nggak kelihatan karena tertutup ya. Terus untuk pascalnya sendiri itu ada di gambar paling bawah. Berikut ini adalah hasil untuk KIC 1 PDA Nanjung. Untuk yang grafik radar pertama itu kesesuaian lokasi pos. Untuk penilaian dari kami, terdapat beberapa yang penilaiannya masuk dalam kategori kurang baik, yaitu yang pertama untuk tingkat penggerusan atau pengedapan. Kenapa kami beri nilai kurang baik? Kemarin kami sempat bertanya terkait penggerusan atau pengedapan ini. Jika terjadi banjir besar, itu akan terjadi penggerusan di sekitar penampang sungainya, maka kami berikan nilai 3. Selanjutnya, untuk jangkauan ke pos itu sebenarnya sudah ada tangga yang terbuat dari beton, tetapi untuk menuju ke pascal terendah, jalan aksesnya itu masih dalam bentuk tanah dan sedikit terjal, sehingga sedikit membahayakan penjaga pos untuk turun ke bawah. Lalu untuk lokasi pengukuran, ini diberi nilai 3 karena untuk posisi posnya ini sudah di sudah di posisi penampang tanah yang kurang stabil. Selanjutnya itu ada kondisi pos dan bangunan. Untuk semuanya itu diberikan nilai 5, hanya satu saja untuk BM yang di instrumen telemetri. Kenapa? Karena untuk BM-nya sendiri itu sudah rata dengan muka tanah, sehingga sedikit mempersulit untuk melihat di mana BM-nya berada. Jadi saran dari kami, sedikit dikeruk agar terlihat BM untuk PDA Nanjung. Selanjutnya untuk kinerja alat, semua penilaian itu termasuk baik, hanya satu yang untuk pembacaan pascal. Pembacaan pascal ini kami beri nilai 3 karena untuk akses turun ke pascal terendah itu sedikit mempersulit penjaga pos untuk jalan ke bawah, dan terdapat banyak semak sehingga untuk dilihat dari atas pun agak sedikit sulit. Selanjutnya itu kinerja petugas pos. Untuk poin yang pembacaan TMA, karena ini kami melakukan KIC 1 untuk telemetri sesuai form yang ada, jadi kami beri nilai
Satu, karena penjaga pos tidak mengetahui untuk membaca TMA telemetri. Udah. Selanjutnya itu untuk QC1 PCH daya kolot. Untuk PCH daya kolot ini ada PCH manual dan telemetri. Berikut hasil diagram radar untuk PCH manual. Untuk PCH manualnya sendiri, grafik pada grafik pertama itu ada kinerja alat pos hujan manual dengan keran. Dapat dilihat untuk hasilnya bahwa memerlukan banyak perbaikan untuk PCH manual ini. Selanjutnya itu kondisi lingkungan pos hujan manual. Untuk lokasi pos sendiri, ada beberapa poin yang perlu dilakukan perbaikan seperti jarak dari pohon atau rumah atau bangunan. Sebaiknya disarankan untuk melakukan pemindahan pos yang jaraknya memenuhi untuk perletakan PCH manual. Dan dilengkapi dengan titik BM. Karena untuk BM-nya sendiri yang sekarang posisinya tertimbun di dalam tanggul. Untuk grafik yang ketiga itu kondisi pengamat pos hujan. Untuk penilaiannya baik semua. Untuk penilaian akhirnya itu 3,55 masuk dalam kategori kurang baik. Ini yang selanjutnya untuk diagram radar telemetri. Untuk diagram pertama itu kondisi lingkungan pos hujan. Untuk nilai yang kurang baik itu lokasi pos yang terdapat di sekitar permukiman warga dan banyak tertutup pepohonan di sekitar pos hujannya. Lalu selanjutnya kondisi pengamat pos hujan. Kondisi lingkungan pos hujan telemetri. Untuk yang perlu dilakukan perbaikan itu lokasi posnya karena terdapat di permukiman warga serta di sekitaran pos itu terdapat beberapa pohon-pohon besar yang akan mengganggu proses pengukuran hujan telemetri tersebut. Lalu diagram radar ketiga, kondisi pengamat pos hujan diberikan nilai baik semua dengan penilaian akhir 4,998 kategori baik. Selanjutnya akan dijelaskan sama Pak Haji. Ya, selamat pagi menjelang siang. Saya dari pengelola BBWS Citarum. Memang benar pos kami kurang baik. Di satu yang di Nanjung itu karena ada mitos ya, agak horor. Pernah ada kejadian dari teman-teman udah mencoba menebang yang bambu, ada yang sakit waktu itu ya di cancel dulu. Tapi tahap 2 untuk dari kita kan ada kerjasama sama Koika, itu insya Allah akan ditebang sama tim Koika. Kita udah memasrahkan kepada tim Koika. Dan yang daya kolot kita udah survei untuk pemindahan yang lokasi curah hujan itu. Satu mungkin di kantor desa, kedua yang di Andir. Tapi itu belum dilaksanakan karena sekalian pemasangan dari tahap Koika tahap 2, Bu. Itu aja sih, Bu. Sudah tanggapannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung masih ada. Monggo Bapak. Kita berikan plus dulu ya untuk kod ya. Terima kasih. Bapak Agung udah ini kita. Halo Bapak Agung. Udah. Bapaknya Pak Toto dulu aja, Pak Toto. Nanti baru Pak Agung dan masuk Pak Agung lagi. Hah? Udah? Oh, udah. Kalau bisa saya ya, saya siapalah saya. Ya, terima kasih kelompok 4 ya. Tinggal satu lagi. Semakin ini semakin ya lumayan. Jadi kalau kita menilai memang kita harus melengkapi bukti gitu. Kita menilai sesuatu harus buktinya. Suatu perkara harus ada buktinya ya. Kalau nggak bisa ada bukti tidak bisa diperkarakan. Nah, sama ya. Jadi buktinya alhamdulillah kelompok 4 lebih lengkap sampai kelompok 4 ya. Dari 1, 2, 3, 4 kelompok 4 lebih lengkap dokumentasinya. Jadi memang harus tunjukkan saya nilai baik itu apanya yang baik sih, yang kurang baik mana gitu. Hanya tadi untuk ujian memang kurang lengkap sih, belum lengkap banget. Tapi cukup lengkap dibandingkan 1, 2, 3. Jadi lebih lengkap nanti sebaiknya seperti itu. Jadi dilengkapi dengan bukti-bukti sehingga kalau kita mengajukan perbaikan atau kita buat laporan itu dilengkapi. Ini buktinya loh bahwa nggak bagus seperti itu. Hanya untuk pengamat yang kita agak sedikit mencolok mata, mencolok dari bayangan saya. Untuk Indonesia tuh bukan sepertinya lagi, nggak boleh ya sepertinya ya. Belum ada yang mumpuni untuk pengamat untuk mengoperasikan alat telemetri. Jadi kalau dinilai itu sangat baik, sangat jauh. Ya, saya tanya ke pengelola Citarum untuk mengoperasikan telemetri, baik itu telemetri yang AWLR maupun yang ARR, apakah sudah mampu pengamatnya? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kalau menilai baik itu salah. Nah, gitu. Kalau saya sih udah bisa ini beberapa kita survei untuk beberapa lokasi memang pengamat untuk telemetri masih kesulitan. Ya, untuk telemetri. Kalau otomatis sama manual masih bisa lah ya. Masih relatif baik, masih udah banyak. Tapi yang untuk telemetri saat ini masih kurang baik. Jadi kalau nanti tolong untuk laporannya dilengkapi semuanya. Kalau menilai pengamatnya sebaiknya jangan sampai nilainya baik untuk yang telemetri. Kalau untuk untuk yang ujian manual silahkan sesuai dengan pengamatan masing-masing gitu ya. Gitu. Mohon maaf soalnya saya tadi juga harusnya kemarin lupa saya pesan ke tim dari yang mendampingin, harusnya juga ada form yang supaya bisa kita bandingkan bahwa hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk Nanjung penilaian saya memang posnya kurang baik. Ya, seperti itu, kurang baik. Untuk yang hujan sangat jauh kok dikatakan dengan baik. Ya, apalagi ada tower seperti itu, terus tadi pagernya lebih dari 1,2, terus pagernya belum kepasang sepotong gitu, itu ya masih karena yang dinilai bukan pagernya, Bu, pager nilainya berapa sih, tapi fungsinya terhadap alat itu, jadi itu sih ya gitu. Kemudian yang lain terus sampel, betul itu bisa nyebutkan itu tadi berapa nosolnya? Berapa nosolnya tadi nosolnya? Yang kelompok 4 nosolnya berapa tadi ukuran nosolnya? Iya, itu tidak. Berarti kan ada waktu. Berarti ada waktu ya harus pakai watt. Kan di situ ada kalau kita ngukur mengambil sampel bawa stopwatch, terus bawa grafik untuk menentukan ininya untuk menentukan nanti berapa waktu yang harus diperlukan untuk mengambil sampelnya seperti itu. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Pas kita iniin stopwatch pas masuk ke air. Masuk ke air itu, jadi kalau udah 10 berarti kita masuk ke air
Itu berarti setengahnya sampai dasar, pas naik lagi itu setengahnya. Kalau 20 berarti pas turun tuh 10, pas naik itu 10. Berarti jadi 20, Iya. 20 detik. Iya, kalau itu mang di grafiknya itu mang kita memerlukan waktu, di grafik sudah tentukan bahwa kita waktu ini diperlukan untuk mengambil sampel 20. Ya. Seperti itu. Kalau 30 berarti 15 pas masuk sampai duk ke dasarnya diangkat lagi 15 seperti itu. Terus ini lagi Bu, kalau misalkan kita pengambilan udah beres, itu airnya berapa hari Bu? Langsung bisa dikirim ke ada kadaluarsanya apa gimana gitu? Kalau airnya disimpan di luar panas kayak gini, ya nggak boleh itu. Jadi simpennya juga tidak boleh sampai dia menguap. Satu. Ya. Jadi harus pikirkan itu sehingga apa? Volume airnya tidak berubah, tidak berkurang, ya. Dan sebaiknya segera. Kalau nggak salah kemarin itu ada berapa hari Pak? Atau sehari berikut? Tergantung. Jadi kalau kita di lapangannya, aduh kita kelilingnya seminggu Bu, hati-hati nyimpennya. Itu aja supaya itunya tidak berubah. Karena kan berat kering per volume. Oh, iya. Ya, itu aja sih. Kalau kualitas air lebih cepat lagi. Makanya kualitas air biasanya disediakan ada mobil lab, ya. Ada mobil lab yang bisa berkeliling karena langsung dinilai di situ. Nggak bisa kalau untuk kualitas air kita simpan seminggu udah berubah. Tapi untuk sedimen kan kita tidak kandungan suspensinya kan tidak mungkin berkurang. Hanya yang berkurang adalah volume airnya. Itu aja sebenarnya sih. Gitu. Oke. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sudah, kalau enggak Bapak Agung. Ya. Monggo Bapak. Ya Bu. Kalau saya ini komentarinya untuk semua ya Bu ya. Jadi secara umum kalau Ibu kan rinciannya ya. Kalau saya secara umum. Jadi tadi beberapa poin sudah saya sampaikan. Ya, sekarang poin yang keempat yang dibutuhkan adalah pengalaman Bapak Ibu di dalam mengikuti pelatihan ini, seperti di dalam pembekalan terkait dengan perencanaan pos, pengukuran, sampling, pembangunan pos, quality control, dan pengukuran di lapangan. Itu semuanya itu ditujukan untuk mendapatkan data yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk analisis hidrologi. Analisis hidrologi ini diharapkan bisa digunakan baik oleh instansi maupun pihak-pihak lain di dalam merencanakan atau melakukan pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk itu kami pihak daripada pembina pada pelatihan ini mengharapkan Ibu dan Bapak semua bila kembali ke tempat di mana Bapak Ibu bekerja bisa mencoba untuk mengaplikasikan apa yang telah Ibu dapatkan selama pelatihan ini. Dan bila mana masih ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, ya kami Bu Sri rasanya saya dan Balai Lingkungan, Balai Hidrologi Lingkungan dan Tata Air harusnya siap untuk memberikan masukan atau pedoman-pedoman yang mungkin Bapak Ibu semua bisa gunakan di dalam melakukan tugas dan pekerjaan Ibu dan Bapak. Mungkin gitu ya Bu Sri ya. Siap toh Bu? Kalau masih diperlukan Bapak siap pedoman atau yang lain gitu. Pedoman atau apa yang SNI yang mungkin Ibu dan Bapak pedoman Bapak Ibu melaksanakan pengelolaan hidrologi ini. Ya, gitu aja Bu.
Lanjutkan, Bu. Makasih Bapak. Ya. Ada unek-unek yang mau disampaikan dari kelompok lain, monggo silakan. Masih ada waktu berapa ya? Masih 10, Bu. 10 menit ya? Tuh 10 menit dulu, lumayan tuh 10 menit. Sisa. Nggak apa. Ayo, unek-unek apa ini? Monggo silakan. Nanti kan masih tinggal satu grup lagi ya? Atau satu grup dulu, baru nanti Satu semua. grup dulu aja dihabiskan. Ya, Pak, silakan. Okay, please give applause for group 4. Okay, Bapak Ibu, maybe we are going to group 5. Untuk coffee breaknya di-serve ya. Oke, siap. So the time is yours. Thank you. Ya, terima kasih Mbak. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, juga teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan untuk hasil dari kunjungan lapangan kemarin dari kelompok 5. Sebelumnya, jika saya memperkenalkan untuk anggota kelompok kami, yang pertama Mbak Dewi Suci Setiawati, kemudian ada Bapak Rimba, kemudian ada Bapak Suhandi, dan ada Bapak Mohfahatri Afandi, dan saya sendiri Anastasia Arli. Untuk lanjutnya, kita menghemat waktu saja, jadi kami akan langsung ke pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hasil kunjungan di pos Duga Air Nanjung. Kita melakukan kendali mutu terhadap pos manualnya, jadi bukan telemetri Ibu dan teman-teman. Jadi untuk hasil dari QC 1 pos Duga Air Nanjung, silakan. Berikut adalah kondisi pos di Duga Air Nanjung. Yang pertama itu adalah gambar untuk pos telemetri yang berada di atas. Kemudian yang gambar kedua yaitu pos Duga Air yang di bawah, yang bangunan konsul. Di sini kondisi posnya cukup kotor nggih. Jadi banyak terhalang pohon-pohon bambu yang menghalangi. Di atas pos itu sebenarnya ada solar cell juga. Jadi itu terhalang. Kemudian untuk sensornya pun agak sedikit terhalangi. Untuk kondisi pelskalnya dapat kita lihat masih terbaca. Kemudian untuk hasil dari kendali mutu QC 1, saya tambahkan. Sebentar. Excel aja, Excel. Enggak, 10, 20 loh, Bang. Sebentar, maaf ada miss. Untuk lokasi pos sendiri, kondisinya baik karena berada di sungai dengan alur yang lurus. Kemudian untuk kondisi alur sungai juga stabil. Ini berdasarkan kami pengamatan dan wawancara dengan penjaga pos. Kemudian untuk kondisi aliran pada pos juga air termasuk stabil. Kemudian untuk tingkat penggerusan atau pengendapan terjadi bila terjadi banjir besar. Kemudian untuk pengaruh backwaternya tidak ada, dan jangkauan atau pencapaian ke lokasi pos kami kategorikan sedang karena terdapat juga banyak semak-semak, tapi juga ada jalan atau jalur menuju ke lokasi. Kemudian untuk penampakan kendali ada dan alami. Kemudian untuk lokasi pengukuran kami kategorikan memenuhi syarat karena lokasi pengukuran cukup mudah dijangkau. Kemudian untuk kondisi kebersihan sekitar lokasi pos kami mengkategorikannya sangat buruk ya Ibu, karena memang dilihat dari kondisi pepohonan dan semak-semak di sekitarnya. Untuk material dasar sungai, pasir, lumpur, dan kerikil ini berdasarkan hasil wawancara. Kemudian pengambilan material sungai di sekitar pos tidak ada. Sarana pengukuran debit juga ada. Jarak rumah pengamat dan dengan pos cukup dekat. Untuk selanjutnya yaitu kondisi pos dan bangunan. Kondisi tanah stabil, kondisi bangunannya kami kategorikan kurang baik karena ada beberapa kerusakan di situ. Ada atap pos yang juga sudah cukup
rusak. Kemudian pagar di pos telemetri, Bu. Kemarin pagarnya itu tidak ada engselnya, jadi harus diangkat ya. Itu termasuk menurut kami itu rusak gitu, Bu. Dan juga untuk pagar pengaman di sekitar pos untuk yang otomatis itu juga sudah rusak dan rapuh. Untuk selanjutnya yaitu BM-nya ada tapi lokal nih, Bu. Kemudian untuk 0 Pelskal sudah terkait dengan BM. Kebersihan sekitar pos sangat kotor. Kemudian logbook pos ini ada berdasarkan informasi dari penjaga pos, tapi kami tidak ada buktinya karena kemarin tidak dibawa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kinerja alat. Untuk pos telemetri ini berfungsi dengan baik. Kemudian tidak ada AWLR-nya sudah tidak berfungsi. Kondisi pelskal juga dapat terbaca dengan baik. Kemudian untuk pembacaan pelskal kami kategorikan mudah meskipun jalurnya agak sedikit susah karena menurut asumsi kami itu kalau banjir besar mungkin akan licin atau hujan akan licin seperti itu. Tapi kemarin untuk waktu survei masih bisa terbaca dengan baik. Kemudian untuk penggantian grafik karena tidak ada AWLR-nya jadi tidak ada. Setting alat telemetri apabila terjadi ketidaksesuaian. Ini dilakukan tapi dari pengelola. Jadi dari penjaga posnya tidak. Kemudian untuk suku cadang, kami kemarin juga menanyakan ke penjaga pos ada suku cadang seperti pelskal, seperti itu ada. Kemudian untuk kinerja petugas pos. Untuk integritas, kejujuran kami kategorikan baik, Bu. Tapi juga tidak bisa membuktikan. Kemudian untuk mencatat data juga berdasarkan wawancara saja ini juga cukup baik. Kemampuan mengoperasikan pos agak kurang ya, Bu. Kemudian untuk kelengkapan peralatan, ini kami berdasarkan wawancara katanya ada peralatan tapi tidak digunakan kemarin. Idealnya mungkin seperti pengukuran debit atau pas ke situ pakai sepatu boot lah atau apa itu mereka kemarin tidak menggunakan atau pakai pelampung ya, itu yang jelas. Untuk ketiganya itu katanya ada tapi karena tidak dipakai jadi kami kategorikannya sedang. Kemudian untuk pembacaan tinggi muka air pada grafik atau dicek dengan pelskal atau inisiatif mandor untuk melaporkan ini ada. Jadi kalau ada ketidaksesuaian nanti lapor ke pengelolanya. Dari hasil ini untuk hasilnya cukup baik, Bu, di sini. Lanjut saja untuk yang pos. Maaf. Kami lanjutkan untuk rekomendasi perbaikannya berdasarkan hasil QC tadi. Untuk perbaikan saran dari kami yaitu pembersihan pos itu dilakukan rutin atau berkala karena memang sepertinya sudah lama sekali tidak dibersihkan. Kemudian maaf saya duduk ya. Kondisi bangunan juga ada beberapa tadi terkait kerusakan. Jadi untuk rekomendasi kami perlu dilakukan rehabilitasi untuk pos termasuk pagar, pengecatan. Kemudian untuk pembacaan pelskal menurut kami saat banjir besar atau air tinggi mungkin susah karena tidak ada tangga monyet itu loh, Bu. Itu jadi mungkin akan mempermudah pembacaan jika ditambah tangga. Apabila pembacaan dilakukan dari jembatan memang bisa tapi kan tidak akurat gitu. Kemudian selanjutnya perlu pemeliharaan pos secara rutin berkala tadi sampun, pembersihan juga. Pengikatan BM yang sebentar. Perlu dilakukan pengikatan elevasi BM dengan jaring kontrol geodesi karena masih lokal. Kemudian selanjutnya pembersihan pos tadi sudah terutama yang di pohon-pohon bambu. Di bawahnya, Mas. Untuk logbook ini mungkin lebih diupdate lagi atau paling enggak kalau misalkan logbooknya dibawa pulang saat ada inspeksi atau apa tuh dibawa ditunjukkan gitu, Bu. Baik, ini untuk hasil dari kendali mutu untuk pos duga air. Untuk selanjutnya
untuk radar diagram sudah sesuai dengan hasil tadi, jadi seperti ini. Kita lanjut aja ke pos curah hujan. Nah, ini untuk survei kunjungan lapangan di pos curah hujan Dayakolot. Di situ terdapat 2 alat, yaitu telemetri dan manual. Kemarin kami disarankan hanya untuk melakukan QC yang manual saja, Ibu. Tapi kami akan mencoba untuk membahas dua-duanya. Di sini untuk kondisi pos atau alat bisa dilihat dari gambar yang terpampang. Jadi di sini untuk pos telemetri itu berada di atapnya pos duga air. Nah, ini juga di sini kemarin sempat kami bertanya kenapa itu cara naiknya gimana, Bu? Ternyata menggunakan tangganya portable, tidak ada yang permanen. Nah, itu nanti bisa untuk saran dari kami mungkin dibuatkan tangga permanen agar mempermudah OP-nya, OP ke depannya gitu. Misalkan juga ada inspeksi dadakan gitu kan, harus nyari tangga lagi kan cukup butuh usaha lagi nih, Bu. Kemudian untuk pos manual, ini di sekitar ini terdapat bekas pancang jembatan. Kemarin kami coba bertanya ke Pak Toto, ini pancangnya sama posnya itu duluan yang mana gitu, Bu. Ternyata duluan pancangnya. Jadi kan memang posnya yang menaruh pos itu memang kurang ideal nih, Bu, karena memang sudah ada pancang di situ kok tetap di situ. Itu nanti rekomendasi dari kami mungkin ada pemindahan lokasi. Sebenarnya di sebelah kanannya kemarin juga ada lahan kosong sih, Bu. Tapi tadi sudah disampaikan dari Citarum ada rencana untuk pemindahan. Karena adanya tiang pancang ini dan juga tower ini akan mengganggu, ada tampias hujannya itu masuk ke corongnya. Kemudian begitu juga dengan yang di telemetri, untuk tipping bucket di telemetri di atas juga sedikit ada pengaruhnya mungkin dari adanya tower dan solar cell yang ada di atasnya. Untuk hasil QC sendiri dari pos curah hujan Dayakolot bisa ditampilkan, Mas? Oh ya. Ini hasil dari kendali mutu kami, kelihatannya. Untuk posisinya, menurut hasil pengamatan kami sedikit miring. Kemudian untuk kondisi keran juga rusak, tidak berfungsi dengan baik. Untuk kondisi aliran air pada keran juga mungkin tersumbat karena tidak berfungsi. Kemudian untuk corong masih berfungsi tapi juga berkarat dan tidak bocor. Karena kerannya tidak bisa berfungsi, maka inisiatif dari penjaga posnya dia menggunakan penampung sementara dengan menggunakan botol plastik, Bu. Kemudian untuk pondasi baik, ketersediaan pagar ini kami menilainya tidak ada, Bu, karena yang namanya pagar kan fungsinya untuk melindungi. Nah, itu dengan mudah kan bisa masuk, nanti bisa anak kecil ngasih air atau apa kan kita nggak tahu, apalagi di situ daerah yang cukup ramai penduduknya. Kemudian untuk kondisi pagar juga buruk atau rusak karena tidak ada. Untuk lingkungan pos berada pada kemiringan relatif datar dan stabil. Jarak pos ini kemarin kami sempat bertanya untuk jaraknya itu agak jauh, jadi lebih dari 3 km jarak pos sekitarnya. Kemudian untuk lokasi pos terhadap keramaian, di situ letaknya termasuk yang di keramaian atau di padat penduduk. Kemudian ini jarak dari pohon, rumah atau bangunan tadi, ada tower dan bekas pancang tadi, jadi kami menilainya tidak sesuai juga. Kemudian untuk kebersihan pos bersih, tidak ada semak belukar dan rumput-rumput lainnya. Kemudian untuk pembacaan, karena kemarin tidak ada penjaganya, jadi kami hanya mencoba mencari informasi dengan bertanya-tanya ke
kami kurang baik Ibu untuk pos ini. Untuk rekomendasinya, rekomendasi dari kami tadi untuk merelokasi pos tersebut dan mengganti ombronya Ibu, karena itu memang sudah tidak sesuai ya, karena dengan penampung itu. J, ini hasil dari kendali mutu pos curah hujan Dayeuh Kolot. Selanjutnya yaitu sebentar Bu, slide-nya enggak mundur. Ya, oh ya. Untuk selanjutnya kita juga melakukan pengukuran debit menggunakan ADCP. Saat kita datang, kebetulan untuk setting ADCP-nya sudah disetting dari teman-teman di pengelola Citarum. Nah, ini untuk pengukuran ADCP kita melakukan dengan pembentangan tali dari sisi kanan dan kiri, kemudian menggunakan software yang sudah tersedia dengan laptop. Dimulainya kemarin dari kanan aliran, terus kita pengukurannya 3 kali. Untuk hasilnya, jadi saat pengukuran ADCP ini tidak lupa untuk selalu melihat TMA awal juga Bu, sama dengan current meter yang dimasukkan nanti di aplikasinya. Yang ADCP. Berikut adalah hasil pengukuran debit menggunakan alat ADCP dengan 3 kali pengulangan. Dari hasil ini, kita akan menentukan titik-titik pengambilan sedimen 1, 2, 3. Sama dengan current meter, kita mengambil titik yang pertama yaitu 1/6 dari Q total, yang kedua 3/6 dari Q total, dan yang ketiga 5/6 dari Q total. Dari 3 ini, berdasarkan kemarin arahannya, kita mengambil hasil pengukuran dengan presentase pengukuran yang paling besar. Jadi di sini dengan hasil pengukuran debit total 27,468 dengan presentase pengukuran 67,7%. Dari hasil ini kita mencari S1-nya dari Q 1/6. Nanti akan ketemu R-nya, dan R berapa nanti akan tahu jaraknya dari hasil atas ini, data di atas ini kita ambil sebagai sedimen pertama, begitu pula dengan sedimen kedua dan sedimen ketiga. Next. Lama ya. Jadi nanti untuk pengambilan sedimen kita menggunakan USDP yang 59 karena kita mengambilnya dari atas jembatan. Jadi perlu di USDP 59 itu ada pemberatnya. Jadi mempermudah kita pengambilan sampel sedimen dari atas jembatan. Sedangkan kalau untuk yang merawas kita menggunakan USDP 48. Ini kita menggunakan nozzle yang 3/16. Idealnya Ibu kemarin memang menggunakan grafik untuk menentukan waktu pengambilan. Tapi kemarin karena beberapa kondisi, kemarin info dari pengelola laptopnya keburu error Bu, jadi tidak sempat melihat lagi kecepatan di RE itu. Jadi tidak mungkin membuka laptop lagi, jadi karena tidak diasumsikannya pokoknya dari atas sampai bawah gitu Bu. Jadi idealnya memang harus menggunakan grafik untuk penentuan waktunya. Kemudian untuk sampelnya nanti ini akan dimasukkan ke botol sampel yang sudah disediakan, dan tidak lupa dicatat untuk nama sungai, tanggal pengambilan, dan debit di RE itu. Kemudian akan dimasukkan ke lab dan diperoleh hasil sebagai sedimen. Gitu. Next. Berikut dokumentasi dari kunjungan lapangan kemarin Bu, di pos duga air, pos curah hujan, dan di terowongan Nanjung, dan kemarin untuk diskusi kami. Next.
Baik, demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu narasumber dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Kami mohon saran dan kritik dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan applause dulu untuk kelompok terakhir ya. Iya. Apakah Bapak Agung masih ada, Bapak? Kayaknya sudah nggak ya? Udah, kayaknya Bapak sudah izin ya. Pak Toto, gini. Terima kasih untuk kelompok terakhir, kelompok 5 ya. Atas paparannya saya juga lengkap. Namun demikian saya akan secara garis besar semua sudah bisa melaksanakan ya. Dan paling enggak bisa mengambil ilmunya ya. Kalau dianggap sudah bisa belum, tapi paling enggak sudah bisa ada bayangan, tinggal nanti meningkatkan ya. Karena kalau di sini kan kita waktunya juga terbatas, untuk itu kami harapkan Bapak Ibu adik-adik semua untuk meningkatkan kemampuan kompetensi diri masing-masing melalui kemarin ada beberapa literatur ya dibagikan, sudah belum? Ada berapa belas ya? Banyak kan, itu tolong dipelajari semuanya. Kemudian untuk laporan yang terakhir yang kelompok ya, pada ya seperti itu, hanya satu yang belum dilakukan. Saran mencakup peningkatan kompetensi SDM-nya, ya. Kemudian peningkatan untuk alatnya, peningkatan untuk posnya sendiri, ya. Kemudian untuk laporan dilengkapi dengan hasil perhitungan Excel-nya, yang pasti lengkap dengan diagram, ya. Kemudian dokumentasinya harus lengkap, menunjukkan itu yang diperoleh aja, jangan sampai aduh saya nggak lengkap, saya harus ke Tanjung lagi, saya harus ke Dayakolot lagi, enggak, yang dipunya sajalah gitu ya, dilengkapi itu. Kemudian anggota tim harus lengkap, disebutkan di situ untuk laporannya. Kemudian saran perbaikan ya, itu dimasukkan saran perbaikan. Kan memang kemarin Ibu tidak sempat menyampaikan ya, tapi ada di literatur yang SE dari Pak Dijen SDA bisa diambil karena hanya KC1 ya. Kemudian dilengkapi dengan kesimpulan juga. Yang tidak kalah penting adalah untuk yang pengukuran debit dan pengambilan sampel, walaupun kemarin tidak menggunakan grafik acuan untuk menentukan waktu, nanti tolong coba diplot ya. Walaupun kemarin hanya kita mengambil 1 titik, tapi tolong diplot juga untuk 3 titik. Kecepatannya karena itu dianggap rata-rata nggak apa-apa sih, karena nanti harus ngambil lagi kecepatan itu bisa, kalau bisa ngitung silahkan. Kecepatan yang di sekian sedikit berapa, tapi kalau mau dianggap sama silahkan aja. Tapi waktu yang diambilnya berapa silahkan nanti ditentukan di situ dengan diplot di grafiknya ya, gitu. Kemudian kriteria untuk pos duga air untuk pos hujan yang di Dayakolot itu di atas permukaan bangunannya berapa tingginya kemarin? Ancer aja kira-kira, nggak dikurkan ya? 2 meter. Persyaratan kita masang pos? Ya, jadi secara persyaratan pos pun udah tidak memenuhi syarat. Jadi kalau ada yang nilai baik itu salah. Ya, jadi tolong yang tadi belum tepat mungkin diperbaiki. Kayaknya tidak, mungkin nggak tahu nanti panitia apa serahkan kapan silahkan. Tapi paling nggak gini, kalau umpamanya diserahkan hari ini ya seadanya diserahkan umpamanya ya. Tapi saya nggak tahu panitia pijakan panitianya.
tapi perlu diperbaiki untuk pengetahuan masing-masing, ya, diperbaiki. Jadi kalau menurut saya juga apalagi itu telemetri, yang jelas kemampuan mandor sangat kurang mampu, ya, itu penilaian. Jadi kalau ada yang nilai mampu, salah. Walaupun kita tidak sempat wawancara ya, tapi secara kasat mata itu berarti kita ngeliat, bayangkan lah gitu ya, itu pasti kurang mampu. Kemudian untuk pos hujan, pos duga air juga kalau dilihat dari datanya, memang juga datanya kurang bagus. Jadi pada prinsipnya juga pengamatnya juga kurang bagus ya. Ya. Nanti dilengkapi juga ya perbaikan apa sih yang perlu dilakukan di situ kesimpulannya. Ya. Nah, ini kenapa? Ini contoh. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan perbaikan berdasarkan seperti ini, lakukan GC1 ya. Sehingga Bapak melakukan. Saya kesulitan untuk ukur banjir gitu. Tapi alhamdulillah ya, semua kayaknya seluruh pengelola sudah dapat ya. Paling akhir adalah November ya. Saya dengar-dengar November udah dapat, udah di tangan kayaknya ya, udah pelatihan. Jadi insya Allah dapat. Itu yang harus dilengkapi. Kemudian dilengkapi juga dengan tugas Ibu. Walaupun nggak dijawab di sini, tapi tolong. Kenapa? Pasti itu benar sih, KA-nya itu seperti itu. Tapi biar tahu cara dapatnya dari mana, diuraikan seperti tadi ada contoh teman grup berapa ya? Grup 2 ya. Seperti grup 2 dihitung seperti itu. Pakai Excel juga mudah kok. Kalau enggak juga nanya Mbah Google ya. Konversi satuan tanya Mbah Google juga bisa. Nanti tapi disampaikan di laporan juga tadi kenapa alasan untuk Kementerian PUPR kita menggunakan satu yang sama pertengahan tadi ya. Untuk yang klimatologi bukan kita berdasarkan yang BMKG. Karena pengamat kita di lapangan itu adalah pendidikannya terbatas. Kalau kita pakai yang macam-macam kayaknya. Tapi dengan dasar pengalaman dari kami bahwa dengan menggunakan yang kita terapkan itu di pedoman itu masih layak, masih layak karena apa? Masih tergambarkan kok, tidak menyimpang di situ, gitu loh. Tapi untuk kondisi di lapangan masing-masing lokasi juga nanti tolong diperhatiin hasilnya, hasil pembakaran daripada apa? Daripada patah. Jadi di kertas itu terbakarnya matahari udah di garis itunya enggak sih? Yang bagus itu adalah harus di tengah garis itu, yang garis yang ada itu, karena itu yang tergambar. Gitu. Kalau udah berubah ya berarti mungkin coba deh di set dulu kertasnya mungkin udah berubah. Kalau enggak juga posisi ya Pak Toto ya, posisi alat juga tuh kalau ini nggak apa-apa. Posisi alat ini laporkan aja ke pembinanya di mana, ada Sisda, ada Balai Hidro ALK, bisa juga gitu. Atau mau ke kami sebagai yang sudah ini pun Mas Kiat akan dibantu kok. Gitu ya. Itu seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Itu yang dari kami Pak Toto udah? Udah. Prinsipnya itu ya harus dilengkapi nanti untuk laporan. Silakan pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala di ini karena kita sampai jam berapa waktu yang masih kita punya? Sampai 10.47 Ibu. Ya. Kalau untuk menyelesaikan seminar. Ya. Kalau rekan-rekan mau melanjutkan untuk post-test, tapi saya rasa mepet sama waktu Jumatan ya. Karena we need 45 minutes to finish our post-test. Or it's up to you? Habis zuhur aja. Iya. Oh, lanjut aja. Kita lanjut ini kok, lanjut pertanyaan dulu. Ada kendala. Iya. Karena kalau mau dilanjutkan post-test ada yang pertanyaan, bebas. Monggo silakan. Kita berikan plus dulu ya. Kita plus untuk semuanya untuk kita sendiri. Oke, terima kasih banyak. Mau tanya Bu, untuk grafik yang sedimen itu berlaku untuk semua alat, maksudnya pakai USD 48 atau 59 grafiknya sama, tidak atau merek alatnya semuanya sama ya Bu ya? Alatnya macam-macam, tapi kita yang biasa adalah Pak Toto nih. Tapi relatif sama sih. Kalau mengenai alat, ada alat-alat lain lagi Bu. Karena untuk standar yang dipakai di grafik itu untuk standar USDH begitu. Jadi untuk USD 48 atau 49 juga 48 sama DH 59 itu sama Bu. Karena yang berpengaruh itu nozzle depan gitu Bu ya.
Kalau untuk lain nanti lihat di spekteknya ya. Biasa dia punya. Ya, ada biasanya. Ya, monggo. Baik Bu, izin Bu. Ini saya menanyakan terkait standar pagar Pak Bu ya. Pagar itu kan di standarnya itu di 120. Nah ini Bu, saya kurang tahu untuk wilayah yang barat ya. Kalau misalnya di wilayah timur, masyarakatnya itu Bu, milik negara, milik mereka juga. Biasanya apa yang ada di dalam pos bisa saja hilang Bu ya. Karena melihat pos pagar kita itu standarnya 120 Bu. Apakah bisa kita meningkatkan bisa lebih tinggi dengan menambahkan pengamanan lebih lagi, misalkan memakai kawat pengaman dan lain sebagainya untuk lebih meningkatkan perlindungan ya, karena memang kita posnya itu kan isinya kan alat-alat kita Bu ya, dan semuanya kan harganya bukan harga yang sedikit sehingga perlu peningkatannya itu posnya itu memang benar pagarnya itu memang benar-benar bisa lebih tinggi, karena kalau 120 pengalaman kami itu masih bisa dipanjat anak-anak Bu, yang SD pun masih bisa naik Bu, seperti itu Bu. Mungkin bisa ada arahannya Bu seperti apa? Makasih. Ini prinsipnya itu alat bangunan apapun yang di sekitar itu tidak mengganggu air masuk ke alat-alat pencarat tadi. Kalau kita lebih tinggi itu jaraknya seperti itu ya memang agak risikonya dia netes ke situ, balik lagi ke tempat itu. Seperti itu sebenarnya prinsipnya seperti itu sih. Tapi kalau untuk pengamanan biasanya gini, banyak orang jangan sampai dibaik-baikin tuhnya posnya, dicat yang bagus gitu. Jadi kalau buat ya dibuat oret-oret ke apa gitu posnya, tapi ya yang nganggu juga ya gitu. Tapi kalau mau ditinggiin sebagai pengaman ya tapi agak jauh dari itu. Kalau dalam perencanaan kan udah ada ketentuannya. Pagarnya seperti ini, jaraknya dari posnya seperti itu. Jauh pun boleh, tapi jangan sampai nanti pas jauh dia tetap aja dia air hujannya tuh bisa masih masuk ke situ. Itu aja sih prinsipnya situ ya Pak Toto ya. Itu prinsipnya, karena untuk pengamanan seperti itu, jadi agak jauh kalau masangnya, tapi kalau luas itu kayaknya juga luahan masih luas ya. Jadi agak jauh pengapalan, yang penting tidak mengganggu pencaratan curah hujan. Ya. Ada lagi? Monggo. Si Bu, mohon maaf Bu, izin bertanya. Untuk melakukan KISE ini Bu, yang idealnya itu berapa kali dalam setahun? Ya. Lalu kan kita pengelola data hidrologi harus punya data yang sama ya Bu. Kalau dulu tuh ada one map policy kan, istilahnya policy kan artinya satu map tapi satu data. Berdasarkan informasi kemarin Bu, saya kenapa juga Pak Toto nanya di PDA yang kemarin di Nganjuk itu Bu, sebelah hilirnya itu ternyata hulunya ada juga PDA yang milik PJT, kalau menurut nggak salah. Itu kan menjadi data apa istilahnya jadi double ya Bu ya, ada pencatatnya berbeda, pengolahannya berbeda, sementara ya sama dalam satu sungai itu dan jaraknya tidak terlalu jauh. Menurut pendapat Ibu Bu, idealnya seperti apa dalam pengelolaan terutama data hidrologi ya Bu ya, untuk mensupport tadi Bu pengelolaan manajemen dari sumber daya air tersebut Bu. Karena ya itulah terus terang Bu, karena pasti sebagai pengguna mungkin ada user dia akan menanyakan data hidrologi itu kepada instansi-instansi yang berbeda-beda gitu kan. Jadi yang sebaiknya seperti apa sih Bu pengelola itu Bu yang lebih baik? Terima kasih Bu. Oke, ini ternyata ada Pak Mirwan ya. Ternyata nyumput dari tadi. Waduh, mohon maaf Pak Mirwan. Jadi terlewatkan karena saya tadi nyari Pak Mirwan mana kok nggak ada. Oh sibuk sebelah itu. Mohon maaf Pak Mirwan ya. Jadi harusnya Pak Mirwan tadi memberikan banyak masukan. Ini nggak penting saya beri kesempatan Pak Mirwan. Kalau untuk KISE 1 minimal 1 tahun sekali minimal ya, karena itu kita melihat itunya. Tapi begitu ada perubahan ya lakukan KISE 1 sama dengan seperti kita punya alat kan. Karena meter kan kita lakukan kalibrasi. Begitu ada lakukan kalibrasi. Kalau nggak ada perubahan berarti setelah dipakai 200 kali pemakaian itu udah harus dikalibrasi seperti itu sih. Ya KISE 1. Terus kalau tadi yang kedua memang kita belum bisa menyatukan ya dari beberapa instansi untuk satu kelola bersama Pak Mirwan ya.
Tapi masing-masing masih punya kepentingan, jadi memang kami agak masih repot sampai saat ini. Padahal ingin kami juga seperti itu. Kita satu alat untuk beberapa instansi, tadi masing-masing nih. Apalagi kan kita sudah keterbukaan publik ya, alat itu juga milik semua gitu. Jadi kalau ada yang minta data ya berikan seperti itu prinsipnya ya gitu. Kalau enggak untuk kesempatan ini, tapi menyingkat waktu Pak Mirwan silakan gongnya. Pak Mirwan, monggo hasil kemarin Pak Mirwan. Karena masih banyak yang menilai untuk KC1 pos Nanjung adalah baik, untuk pos curah hujan adalah baik, tapi saya protes, protes berat. Melihat gambar saya masih protes, silakan Pak Mirwan masukannya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit aja ya Bu ya, cuma nambahin aja emang. Kemarin sih ada beberapa orang yang bertanya juga Bu. Pertama, misal seperti ketidakadaan tangga untuk pos telemetri. Nah itu juga ada berbagai versi atau dilema lah. Kalau disediakan tangga, itu alat pasti habis semua di atas, ya kan? Habis semua. Tapi kalau misalnya nggak disediakan, dia mempersulit si pengamat untuk melakukan OP dan lain-lain. Jadi kemarin mungkin dari pihak BBWS win-win solutionnya sudah tangga tetap disediakan tapi yang dibawa ke rumah gitu. Mungkin saya nggak tahu sih tugas pengamatnya itu apakah dia dekat tidak dengan pos tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya dekat ya nggak masalah, tapi kalau jauh kan lumayan bolak-balik naik tangga. Itu satu. Terus ada juga yang menanyakan ini Bu, masalah telemetri. Ada yang menyuruh si pengamat untuk dia misalnya ngotak-ngatik alat ngeriset. Ada juga yang tidak sama sekali Bu. Nah itu juga jadi harus dievaluasi secara betul Bu. Soalnya gini Bu, ada pengamat yang misalnya dia ya kita sengaja inspeksi ke lapangan, ternyata dia tidak membaca pelskal. Dia hanya membaca di display telemetri Bu. Nah jadi itu emang kita juga jadi yang sebenarnya kan nggak boleh ya Bu, harusnya emang ngelihat yang pelskal. Jadi justru yang telemetri itu dikoreksi oleh yang manual, yang pelskal seperti itu. Itu untuk yang kemarin itu Bu, yang di di Nanjung ada yang bertanya seperti itu. Kalau yang hujan sih kemarin mereka Pak ini posnya ini terletak di dekat ya tadi ada beton untuk jembatan Bu. Nah terus ya saya bilang ya tulis aja, catat apa adanya gitu. Sebenarnya dari segi itu pun nggak boleh pos itu disebut baik ya, karena udah pertama kesesuaian lokasi udah pasti dia keliru. Nah kesesuaian lokasi kan bobotnya paling besar ya Bu ya di KIC ini gitu. Jadi kalau kesesuaian lokasi aja udah nggak cocok, berarti data yang dihasilkan juga pasti jelek kan ya Bu. Dia dari misal tampias hujan dan lain-lain. Terus ketidakadaan pagar itu kan sebenarnya kalaupun emang pagar itu cuma 1,2 meter gitu kan ya setidaknya itu menjaga supaya kita tidak terlalu dekat terhadap alat gitu Bu. Karena kalau apalagi tanpa ada pagar tadi kan diceritakan anak-anak misalnya bisa datang masukin gitu kan. Emang nggak boleh seperti itu. Jadi dari pertama kesesuaian lokasi aja udah keliru. Jadi pasti hasilnya ya harusnya emang tidak baik lah, bukan kurang lagi tidak baik ya Bu ya. Itu. Oke, terus dari hasil pengamatan kemarin sih dari pas kita ngukur ADCP itu pertama mungkin yang cara dari pihak BWS nurunin alat ya seperti apa gitu kan. Nah, kalau bisa ya jangan seperti itu, jangan diikutin itu. Kalau itu alatnya hilang, ya misalnya putus kabelnya ya udah berarti satu alpat hilang berarti ya kan? Seperti itu. Jadi tidak boleh diulangi seperti itu. Emang kemarin mungkin untuk contoh seperti itu mereka sering melakukan, oke nggak apa-apa. Mungkin lagi talinya kuat, tapi pas apes hanyut ya sudah. Jadi jangan diulangi seperti itu. Terus untuk yang ngambil sedimen Bu, kemarin ya kita udah tunjukkan juga caranya. Emang betul sih, emang kemarin saya nyarankan udah pilih nozzle yang tengah-tengah aja Bu, karena dilihat dari kecepatan cepat juga enggak, pelan juga enggak gitu. Terus untuk ngambilnya emang sih ada waktunya Bu berdasarkan kecepatan. Cuma kemarin tadi udah disampaikan juga bahwa itunya keburu error sih komputernya. Jadi ya sudah yang penting
kita kan ngambil, kalau misalnya merawas Bu mungkin bisa kelihatan kan ya Bu ya, sampai ke bawah tuh kelihatan dalamnya berapa. Tapi kan karena kemarin kita juga pakai sounding reel ya, jadi lumayan kan. Pas nurunnya juga lumayan Bu. Terus pas nurunin juga kan kita kelihatan nyentuh itu sampai si kabel selingnya itu agak kendor, baru kita angkat lagi ke atas. Tapi saya ucapkan terima kasih sih ke teman-teman juga relatif sudah banyak mengerti dan memahami sih Bu untuk kedepannya. Terus saya juga pesan teman-teman tuh kalau yang ngambil sedimen itu dibedakan dengan sedimen tuh kualitas air Bu. Makanya kita nyebutnya kan debit sedimen ya Bu ya. Jadi bukan sedimen saja gitu. Kalau debit sedimen berarti sedimennya yang diakibatkan oleh debit. Jadi dalam debit yang mengalir, volume persatuan waktu yang mengalir itu dia membawa sedimen seberapa banyak. Nanti ujung-ujungnya ke depannya kan digunakan, kita bisa tahu sedimen hariannya berapa yang masuk ke waduk, kita jumlahkan per bulan, per tahun, kemudian sepanjang tahun kita jumlahkan panjang data misalnya 10 tahun, kita bisa tahu oh sedimen yang masuk misalnya ke waduk itu udah misalnya sekian ribu ton gitu Bu. Nah itu kan nanti bisa dilihat kapasitas dari dead storage-nya berapa, nanti kita tahu umur layanan waduk berapa. Jadi fungsinya sedimen tadi yaitu untuk hitung, kalau di waduk sih untuk berapa umur layanan waduknya. Jadi setiap bendungan yang dibangun harusnya punya data sedimen. Apalagi kemarin Pos Citarum Nanjung itu kan di hilirnya udah langsung itu ke Waduk Saguling ya Bu ya. Seperti itu. Tapi ya moga-moga lebih paham lah. Soalnya kan di unit hidrologi kan selalu hidrologi dan kualitas air gitu. Nah, mereka berpikir, oh saya udah ngambil nih sedimen melayangnya gitu. Tapi dia tidak, kalau hanya ngambil sedimen melayang saja, dia tidak akan bisa bikin namanya rating sedimen. Gitu. Kalau rating curve kan dari muka air menjadi debit, nah itu jadi dilanjutkan dari debit menjadi sedimen melalui rating sedimen. Paling itu sih Bu hasil review. Tapi pada prinsipnya mereka sudah lebih paham sih Bu. Gitu ya, hanya sedikit berbagi menambahkan saja ya. Betul Ibu Ketua? Bu Ketua 1, 2, 3. Oke, itu aja Bu mungkin Bu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus banget. Terima kasih Pak Mirwan masukannya dan imbuannya ya. Saran masukan dari kemarin yang telah kita lakukan. Seperti disampaikan Pak Irwan, memang betul kita pada prinsipnya udah paham semuanya. Hanya tinggal yang kecil-kecil kita perbaiki lagi ya, kita tingkatkan. Kemudian bisa apa yang kita ambil, kita share di sini. Tadi kayak pengelola yang di BWS Solo, dia pengamatnya siapa? Pengamatnya disuruh motret seperti itu, paling ya menyediakan seperti itu. Gak apa-apa disampaikan bahwa ya tempat lain seperti ini kita sampaikan juga. Ya kalau di wilayah timur nggak mungkin ya Priskal baca sehari 3 kali. Nggak apa-apa. Yang saya tahu 3 hari sekali ya Pak ya. Ada yang 3 hari sekali. Saya karena baca tadi ada beberapa lokasi memang karena jauh, tapi ya nggak masalah. Tapi sebetulnya memang seperti itu. Tapi kita terima karena memang daripada nggak ada data kan 3 hari. Karena memang lokasinya jauh dan juga sulit ditempuhnya seperti itu. Jadi makanya kemarin dulu untuk yang belah timur kan banyak yang di logger ya. Pakai logger itu yang pressure logger itu banyak yang digunakan telemetri. Tapi telemetri memang namanya alatnya canggih, berarti kitanya juga harus makin canggih gitu loh. Ya. Kalau untuk pengamat silahkan masing-masing pengelola kebijakannya dilihat. Kalau pengamatnya tuh mampu ya suruh ini lakukan. Tapi kalau pengamatnya tidak mampu jangan sampai merusak alat. Pengolahnya nggak mampu, pengamatnya nggak mampu disuruh mengoperasikan alat telemetri tambah rusak, bukan tambah ada data ya, tambah rusak. Jadi masing-masing kebijakan diserahkan pada pengelola masing-masing. Apakah pengamat dipersilahkan untuk mengoperasikan alat telemetri atau tidak, itu monggo. Karena tanggung jawab adalah di pengelola alat tersebut ya, gitu. Jangan sampai alatnya rusak seperti itu. Oke, paling dari kami seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup. Tapi sebelum kami kembalikan atas nama pribadi, saya mohon maaf lahir batin ya. Dalam penyampaian materi pasti banyak yang paham ya. Kurang terpaparkan secara lengkap. Mohon maaf kan memang waktunya juga kurang cukup. Kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik.
kami juga memberikan literatur yang bisa dibaca sendiri untuk diterapkan di lapangan. Himbauan kami mohon semua yang didapat itu diterapkan demi perbaikan pengelolaan hidrologi untuk Indonesia. Mudah-mudahan data hidrologi ke depannya lebih andal, ya. Artinya apa? Akurasinya tinggi, dengan kontinuitas yang semakin kontinu, tidak terputus-putus, kemudian mudah diakses oleh siapapun juga. Karena data ini sudah milik semua orang. Jadi semua orang boleh memiliki data tersebut dengan gratis, ya, tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Ya. Itu dan salam kami, mudah-mudahan selalu sehat walafiat semuanya, tambah pinter ya dan kembali pada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan silaturahmi kami masih tetap terhubung, baik mau langsung telepon mau datang silahkan. Kami secara pribadi saya terbuka juga, insya Allah Pak Toto dan Pak Mirwan memang udah sibuk banget, ya. Jadi kemungkinan kalau saya dengan Pak Toto itu sudah orang kayaknya udah waktunya banyak gitu, ya, waktunya banyak sekali gitu. Jadi monggo itu aja. Terima kasih, sehat-sehat selalu, ya, dan mudah-mudahan semakin sukses semuanya, semakin berkembang dan kita semakin bahagia. Mudah-mudahan dapat lingkungan kerja yang kondusif, ya, sejahtera semakin meningkat gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia, monggo silakan. Okay, thank you so much. Thank you very much, Bu Sri, Pak Toto, dan juga Pak Mirwan. Thank you atas sharing knowledge-nya, atas sharing experience-nya, dan juga expertise-nya untuk rekan-rekan yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, I think kayaknya nggak cukup ya kalau kita langsung post-test. Because our Jumatan time at 11:40. Okay, so I think there won't be enough time if we do the post-test now. So or we will facilitate your preferensi. Habis Jumatan saja? Oke, karena habis Jumatan kita juga masih ada closing. So maybe now we have time to take a break. The lunch break will be start at 11 o'clock at the restaurant. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at 1 o'clock. Thank you. Oh ya, siap Bu. Untuk assignment-nya, kalau dari penjelasan Bu Sri tadi, berarti kita punya 2 assignment ya, Bapak Ibu. Dan sudah kita facilitate di LMS BMKG juga. Jadi nanti mohon untuk assignment-nya upload to the LMS BMKG to get the certificate because it's one of mandatory activities of this short course. Untuk yang assignment 1 itu tugas dari Bu Sri yang menghitung key value sama apa ya? Sama kertas pias. Kemudian untuk yang assignment tuh itu yang seminar hari ini. Gitu. Jadi nanti dilengkapi saja sesuai arahan. Kalau untuk bentuknya teman-teman sekarang sudah menyusunnya dalam bentuk PPT sih Ibu. Apakah boleh lewat PPT aja? Oh boleh. Iya. Oh, untuk yang seminar wrap up, saya rasa agar memudahkan juga. Jadi samakan saja Ibu satu kelompok gitu. Tapi memang untuk uploadnya harus per individu, gitu. Jadi tetap ditambahkan sesuai arahan trainer tadi di PPT yang Bapak Ibu sudah susun, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini di LMS-nya sudah ada menu yang assignment 1, ini yang assignment from Bu Sri, kemudian yang assignment 2 yang seminar hari ini.
gitu. Silahkan disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, untuk tugas-tugas ini we still open until Wednesday at 23:59 p.m. at the end of the day of the Wednesday. At the end of the Wednesday. Jadi masih bisa dikerjakan, nggak harus hari ini, tapi kalau mau hari ini juga nggak apa-apa. Daripada bawa oleh-oleh ke rumah kan, Bapak Ibu. Jadi silakan kalau mau diselesaikan, tapi kami masih open the LMS until Wednesday. Apa nih? Oh, untuk Jumatannya di gedung Telkom ya, Bapak Ibu, di sebelah kiri ya. Ya, Bapak. Is there any question? So we have 2 assignments that you have to complete to get the certificate, and then do the pre-test, and then post-test. Kemudian kami juga mohon Bapak Ibu untuk berkenan fill in the evaluation form yang ada di LMS juga. Untuk yang evaluation formnya bisa diisi di sini juga ya Bapak Ibu di LMS. I think that's all Bapak Ibu sekalian. So we will see at 1 p.m. and we will do the post test for about 45 minutes, and then we will have a closing ceremony. For the evaluation form kita punya 2 ya, ada 2 ya Bapak Ibu yang diisi. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, ini bukan ini harus dandan sendiri nih, dan kapan? Diklik-klik aja. Ini ini semuanya kan masih masih nih. Ini kan masih begini awalnya. Nah, ini udah kita selesaikan kan semuanya. Jangan lupa di dannya diselesaikan semua. Nanti kalau sudah assignment juga sudah selesai kita ini, nanti jangan lupa tidak oh sama buka di prosesnya untuk gini ya. Coba apaan ini LMS.bmkg yang di WA oh iya tapi yang LMS.bmkg ya oh itu udah username email password bmkg 123 besar iya enggak semua lagi 1 2 3 ya deh mana kuesionernya nggak ada kalau itu di bawah ada di bawah mana dia sama kasusnya kayak klik ini oh itu ke atas lagi coba lagi klik ini dan mana dan ini ya ada semua dan semua ini ya oh ini jadi ini yang ini kan yang seminarnya semuanya ya yang tadi yang kamu nanti sudah minta yang langsung PR-nya belum ada iya ini baru dirapikan oh siap kuis oke jangan dulu yang ada poster ngapain jangan dulu itu dia juga jangan dulu kan belum diatur ini ya udah semua kalau materi sudah kacau evaluasi misalnya di bawahnya poster boleh kayak saya harus ini kan oh iya kan evaluasinya belum
trainer perpanjangan. Main nanti ini kan ada linknya dengan kita harus Persetujuan dulu. ini masih share ini ya, jangan di share. Iya jangan. Kamu buka sertifikat. Udah berhenti. Oh ya udah stop. Kirain gue tapi buka-buka. Bukan saya. Ini ada yang punya siapa ini yang lagi bicara? BPSDM. Panitia. Oh panitia. Bukan saya. Dandan apa lagi? Ya, ini nanti kan mau diupload ini. Dandan di Asemen ini kan yang sudah saya sudah itu kan. Sama yang Tadi kan sudah artis discussion-nya tadi ya ini. Yang pertama dimasukkan. Itu tadi itu ini tadi satu kan etap musim. Oke. Maksimal 10 mega. Oh ya, kita berapa? Oh dibuat rata ya. Berapa sama ini? Itu PDF nya. Biar research. Jadi PDF nya aja. Kejadian. Ya. Di ini pecah entar. Ini punya Pak ini. Ini Excelnya belum ada mas. Excelnya? Kalau masukin sekalian tadi ya. Oh iya, Excel yang tadi. Ada dirarnya tuh. Dirarnya ada? Ada, udah dirarnya. Kok nggak ada ya? Cuma PowerPoint doang sih. Hah? Iya kah? Coba cek. Yang dikirim kamu terakhir kan? Iya, tenang. Tarik apa? Iya. Coba cek lagi. Ada nggak? Oh iya. Ini ya. Aduh. Padahal isinya. Aduh sebentar. Saya belum di-share. Ya itu loh, Bu. Mau ngupload ini loh. Belum. Enggak, Excelnya tuh belum dikirim kan dari satu tadi Bu. Berapa belum? Iya. Oh gitu Bu. Kita maksimal kapan itu harus ini ya. Yang ini yang proses harus hari ini. Yang bisa dilanjut kan. Hari pertama aja. Hari pertama kita buka nanti itu aman. Oh, Sayang kita belum buka. Oh, jadi Ya, udah ini. kita tahu. Yang satu Pak. Ini enggak. Yang anak tuh yang pertama, yang hari pertama itu, yang drama itu, makanya kalau malam nggak tahu bahwa saya banget tuh, saya dapat uang itu juga, berapa Kenapa emang saran ibu ya? Iya, Jangan Pak. telepon gitu. Iya, kalau malam tuh jangan telepon Pak, malah nanti drama. Oh iya. Nyarinya kalau malam mau tidur itu, kalau siang lupa ada main. Sama saya, anak saya kan cewek. Bu. Selama saya dari susah tidur katanya. Iya, tapi kalau semakin ditelepon kan semakin dia rewel. Kayak di video call malah nangis. Iya itu, tapi kalau video call siang atau sore masih aman, dia mainan. Ya hasil PC orang. Udah dikirim lagi. Udah. Yang terbaru. Ini ya terbaru. Udah ada ininya ya. Sudah siap-siap ya. Siap Pak. Ini. Gimana diupload? Udah bisa diupload. Coba. Ini pakai bisa. Iya, klik aja tuh. Ya, klik kanan. Kanan open tab ada. Itu application-nya. Iya. Nah, di sini
Nanti apa sih? Polisi enggak usah. Apa itu? Sih rubah. Namanya dirubah aja ya. Oh, namanya dirubah betul. Kelompok 5. Nama masing-masing saja kayaknya, Bu. Kalau saya. Nama masing-masing. Oh, ya. Jangan nama kelompok itu mana nggak ketahuan. Jadi kok udah ini ya udah lengkap ya? Udah, Bu. Coba cek lagi. Ya, ini baru saat ini. Lengkap tuh? Lengkap tuh? Coba dicek ini minta didraksa gitu. Iya, waduh lewat. Oversize. Oh iya. Ini harus saya harus belum MB. Jadi PDIP aja berarti. Oh ya udah. PDIP sekalian nanti. Siap. Aman. Iya kayaknya ininya yang besar itu, yang PowerPoint-nya. Besar yang kalau PowerPoint kayak begini. Ya, PDF aja. PDF aja. Terakhir dari PDF udah. Ya Bu. Itu 200 kali. Daripada ini PowerPoint 3 gitu. Dan harus dipindahkan. Udah masih untuk pencet oke, Mbak. Bablas. Sebelahan lagi. Selek sama aku. Nanti dong. Kita paksa. Ya. Satu dua. Paling sedikit. 200 ya. Nah, berapa? 2000. 2 koma itu mega. Yang berapa Pak? Cuma berapa? 10. 10 bisa tuh. Ya. 10 deh. Di PDF ya? Iya, di udah saya PDF. Keluar lagi terus kita sendiri. Tutup lagi ya. Wah. Tolong. Ya. Enggak. Jauh lah. Jauh. Kita tahu. Akhir. Kayak begitu. Bukan begitu juga bisa terbaik. Oh bisa. Bisa. Kita kirim 2 tidak? Kita berharap lah. Katanya nama. Tidak tadi tes dulu. Oh, aku ke depan. Oke. Bisa upload 2 bisa dibuat rar. Tapi tidak boleh ini, tidak boleh lebih dari 10. Thank you. Dan malas pakai. Oke ya? Udah bisa Bu. Ini yang kecil ya? Ya. Udah tes. Udah dites bisa. Lihat. Stop, stop. Kalian mau ini di kamar drop barang di sini tuh ya? Sudah dari tadi sudah di sini. Terus apa lagi? Baru sudah. Terus kasih keterangan apa? Itu masih dikerjain Mbak. Kamu udah check and change. Mbak kalau yang kertas biasa masuk keterangan dari tadi dia di lokasi itu
Sumber gitu ya? Iya, sumber BMKG Pak Oke. Mana? Apa itu? Yang apa nih? Bentar. Udah kan? Sudah kan? Udah kan? Itu udah selesai. Udah. Jam itu. Sudah. Nanti assignment. Oh, ini assignment satu itu yang tugas, assignment dua, assignment itu, kalau itu yang benar. Iya.
Assalamualaikum Bu Nurlia. Mohon maaf, suara saya cukup jelas kah? Suara Ibu mah belum kedengaran, Bu. Masih di mute sama Sandi. Udah, bagus. Sip. Ya, ini peserta baru selesai Hostes ya? ya postes. Siap. Di Jogja gimana? Panas? Sekali belum ada hujan. Sama kita alhamdulillah kemarin lancar nih teman-teman ke Iya. Iya. nggak ada hujan. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, siap Mbak Dina, silakan. Kita izin mulai Ibu. Baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen who join us here at Mercure Nexa Bandung Supratman. And also I would like to greet our participant who join us via Zoom. Good afternoon, Bapak dan juga Ibu yang bergabung via Zoom. It's an absolute honor to welcome all of you to today's event. In the closing ceremony of the Hydrological Network to Support Water Resources Management short course presented by Ministry of Public Works and Housing as the World Meteorological Organization, Indonesia Regional Training Center for Hydrology, collaboration with Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency, which has been carried out for 4 days from Tuesday, October 24 until today, Friday, October 27, 2023. My name is Rena Sempana Wahyu Putri, serving as your Master of Ceremony for today's event. On behalf of the committee, we would like to extend our warmest welcome to our honorable guest, His Excellency Head of Center for Water Resources and Settlements Competency Development, Ministry of Public Works and Housing, represented by Head of Division of System Management and Competency Development, Ministry of Public Works and Housing, Dr. Fitri Riandini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang peserta sekalian. His Excellency Representative of Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency, Mrs. Nur Ahmini. Selamat siang, Bu Ami. His Excellency, our trainers in this short course, Dr. Agung Bagiawan Ibrahim. Selamat siang, Pak Agung. Mrs. Sri Mulat Yuningsih, Mr. Toto Sugiarto, Mr. Mirwan Rofik Ginanjar, and our trainer from River Basin Organization for Citarum, and all distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, let us pray and praise God. Because of His blessing and mercy, we can come together in today's event. Ladies and gentlemen, first in our agenda will be committee report from Representative Committee of Hydrological Network to Support Water Resources Management short course. And without further ado, please welcome Dr. Nurlia Sadikin. Thank you, Miss Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Izin untuk menyampaikan laporan panitia ke Bu Fitri. Seyogyanya Pak Kapus sebetulnya ingin hadir, beliau hari Senin ya Bu Fitri, waktu itu beliau sedang dinas, sudah menyampaikan bahwa saya akan saya tidak dapat membuka karena waktu itu Bapak baru selesai di Klatpim, tapi saya akan menutup pelatihan WMO ini. Ternyata hari Selasa ya Bu disampaikan oleh Pak Kaba bahwa beliau harus mendampingi Pak Kaba ke Medan. Jadi mungkin nanti teman-teman izin bisa bertemu dengan beliau pada pelatihan berikutnya. Insya Allah jika
ada di tahun depan ya Bu Fitri. Nanti kita coba untuk buat selenggarakan lagi latihan hidrologi ini. Tapi ya mungkin itu tadi kita akan butuh masukan dari kawan-kawan di dalam kuesioner. Nanti Mbak Rena mungkin akan menyampaikan ya ada kuesioner yang harus diisi. Di situ ada yang sebetulnya kawan-kawan perlukan dari pelatihan berikutnya itu adalah yang bertema apa dalam bidang hidrologi. Karena sebetulnya pelatihan kita yang sekarang ini mungkin kawan-kawan merasakan banyaknya materi ya yang disampaikan oleh para pengajar itu karena bersifat umum sebetulnya. Jadi kita bisa mendetailkan pelatihan apa yang kawan-kawan perlukan dari teman-teman di unit kerja. Jadi silakan itu disampaikan di kuesioner kita karena itu yang akan menjadi dasar kita nanti pada pemilihan tema berikutnya. Baik, good afternoon to all distinguished participants. I am pleased to present the committee report of this short course. This event has been remarkable testament to our collective commitment to the knowledge exchange, capacity building, and collaborative learning in the critical domain of hydrology development. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the committee, we would like to report the matters related to this event. First, the objective. We are can obtain the primary objective of this short course, which is to fulfill the Ministry of Public Works and Housing role as RTC hydrology, and also we provide knowledge transfer related to the hydrological network. And please to all the participants, you can complete the questionnaire for the training evaluation, so we can determine our next team of the training. To all the facilitator, Pak Agung, Ibu Sri, Pak Toto, and Pak Mirwan, also the River Basin Organization for Citarum, our biggest thanks to all of you, and hopefully please to the next event, probably all the facilitator can join us also. And then to the participant, we have 33 citizens of Indonesia as a participant, 29 is in this room, and then we have 4 who joins in the Zoom, and 1 foreigner, even though Miss Rena still try to contact her until now. So hopefully she can join us later. And for the course structure, the 4th item I need to report to Bu Fitri is that all the 9 topics of the modules already delivered to the participant. The participant is very active from Tuesday until today, the Friday. We have complete our seminar, which is everyone also have question, and everyone have their already submit their or will be submit their report later in the LMS of BMKG. So everyone as a participant, hopefully you can transfer all your knowledge to your college in your units. Feel free to ask the facilitator. You can ask via us or direct to them. Please feel free, so the hydrological knowledge will be complete in your unit. Distinguished participants, ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt appreciation to all participants, facilitators, speakers, and contributors who have made this short course a resourcing success. Please let us carry forward to the momentum generated during this course and continue the champion of the cause of effective hydrology development and water resources management. Up next, I would like to invite the head of Center for Water Resources and Settlement Competency Development, represented by the head of Division of System Management and Competency Development, Ibu Fitri Riandini, to officially conclude this event. Thank you all for your unwavering commitment and participation. Warmest greet from us, the committee.
From me, Nurlia Sadikin. Back to you, Miss Rena. Okay, thank you, Dr. Nurlia Sadikin, for the committee report. Ladies and gentlemen, the next agenda is closing remarks from Head of Center for Water Resources and Settlements Competency Development, Ministry of Public Works and Housing, as well as Director of the World Meteorological Organization, Indonesia Regional Training Center for Hydrology, represented by Head of Division of System Management and Competency Development, Ministry of Public Works and Housing. So without further ado, please welcome Dr. Fitri Riandini. The time is yours. Baik, terima kasih Mbak Rena. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurlia bahwa sedianya Bapak Kapus Bangkom Sumber Daya Air dan Permukiman berkenan untuk menutup short course kita siang ini, tapi ternyata ada penugasan lain sehingga mohon izin saya membacakan sambutan penutupan Bapak Kapus Bangkom pada penutupan short course siang ini. Yang saya hormati para pengajar yang alhamdulillah masih hadir walaupun melalui Zoom, Pak Agung Bagiawan. Ini selamat siang Pak, ini terima kasih nih Pak atas dukungannya. Kemudian mungkin ada Bu Sri Mulat yang masih hadir di lokasi. Selamat siang Ibu. Ruangan. Oh masih ada di ruangan ya. Terima kasih Ibu nih atas kehadiran, atas dukungannya pada kami pada short course ini. Kemudian juga ada Pak Toto dan Pak Mirwan. Selamat siang Bapak-bapak. Kemudian ada juga Ibu Ami dari BMKG yang mendampingi kami sejak hari Senin ya Ibu, dan mendukung melalui LMS BMKG-nya. Selamat siang Bu Ami, ini terima kasih Bu atas dukungannya. Kemudian ada juga teman-teman dari BBWS Citarum ini yang kemarin memfasilitasi kunjungan lapangan ya. Terima kasih atas dukungannya Bapak dan Ibu semua. Dan yang saya banggakan tentu saja para peserta short course semua, dan yang saya sayangi para panitia dari Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, tentu saja kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti acara penutupan short course Hydrological Network to Support Water Resources Management, dan alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mungkin sebagai informasi bahwa sejak tahun 2015 Bapak dan Ibu, kami BPSDM terus berupaya untuk melakukan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan tusi kami gitu ya Bapak dan Ibu, dan tentu saja Bapak dan Ibu semua bahwa BPSDM ini tidak dapat bekerja sendiri, tapi kita harus berkolaborasi gitu ya, antara kami BPSDM dan Bapak Ibu di unit organisasi. Jadi pengembangan kompetensi itu memang harus dilakukan oleh kita semua. Nah Bapak dan Ibu, ini sebagai informasi juga bahwa BPSDM sedang mengembangkan pola pengembangan kompetensi 70, 20, 10 Bapak dan Ibu. Jadi ini 70% dari pengembangan kompetensi adalah experimental learning, kemudian 20%-nya social learning, dan 10% itu adalah formal learning Bapak Ibu. Dan ini yang sebetulnya Bapak dan Ibu yang menjadi tugas BPSDM adalah di 10% ini ya, yang 10 yang formal learning yang kami laksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang sisanya Bapak dan Ibu 90% itu ya adalah tugas Bapak dan Ibu di UNOR gitu. Nah, ini jadi mungkin perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa pengembangan kompetensi itu memang kewajiban kita semua, begitu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini short course ini juga kami laksanakan sebagai bentuk peningkatan kompetensi di bidang hidrologi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurlia, sehubungan tugas dan tanggung jawab Indonesia selaku regional training center untuk regional
Association 5 ya, yang dengan lingkup wilayah Pasifik Selatan dan Samudra Hindia bagian Tenggara di bawah World Meteorological Organization atau WMO, di mana BMKG itu ditugaskan sebagai RTC bidang meteorologi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai RTC bidang hidrologi. Nah, ini selain itu juga mungkin Bapak dan Ibu merasakan ya bahwa kegiatan short course ini dapat memfasilitasi Bapak dan Ibu peserta sekalian untuk saling berbagi ilmu pengetahuan ya antara sesama peserta yang mungkin sebelumnya belum pernah bertemu ya Bapak dan Ibu, tapi dengan adanya short course ini Bapak dan Ibu bisa saling membagi ilmu pengetahuan serta berkolaborasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu meteorologi dan hidrologi. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu juga setelah mengikuti short course ini, Bapak dan Ibu sebagai pengelola atau pelaksana sistem dan data hidrologi atau meteorologi di unit kerja masing-masing, tentunya semakin paham gitu ya bahwa pengelolaan sumber daya air dan terpadu itu memerlukan data hidrologi yang baik gitu ya Bapak dan Ibu, terutama data-data real time. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan data tersebut, maka tantangan terkait aksesibilitas, kemudian kompatibilitas dan keandalan data hidrologi perlu segera diselesaikan untuk mendukung penyediaan data hidrologi yang optimal. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, jaringan hidrologi yang direncanakan, kemudian dioperasikan serta dipelihara dengan benar merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data hidrologi yang baik, selain tentu saja dengan dukungan sistem teknologi transmisi serta teknologi pendukung dan analisis yang baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, kami mewakili BPSDM Kementerian PUPR mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu, para peserta semua yang telah mengikuti short course ini dengan sangat baik. Nah, ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu dapatkan pada short course ini diharapkan dapat disebarluaskan pada unit kerja Bapak dan Ibu masing-masing, sehingga pada akhirnya akan menciptakan dampak positif bagi pengembangan pengelolaan sumber daya air pada seluruh wilayah di unit kerja Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para fasilitator yang telah membagikan pengetahuannya kepada kita semua pada short course ini. Yang pertama tentu saja Pak Dr. Insinyur Agung Bagiawan Ibrahim, ini walaupun sedang di luar ya Pak ya, tapi terima kasih ini Pak atas dukungannya selaku praktisi. Kemudian Ibu Sri Mulyatiningsih juga Bu, terima kasih. Kemudian Pak Toto Sugiarto dan tentu saja Pak Mirwan Rofik Kinanjar serta teman-teman dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia ini Bu Nurlia dan tim yang telah bekerja keras mulai dari perencanaan tentu saja perencanaan dan pelaksanaan mewujudkan short course ini. Semoga short course ini dapat menjadi kontribusi kita semua untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang lebih realistis. Sebelum saya akhiri Bapak dan Ibu, ini mungkin Bapak dan Ibu perlu mengingat hal-hal penting yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR pada setiap acara. Yang pertama adalah terkait core value berakhlak Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham bahwa core value berakhlak ini harus menjadi pendorong bagi kita semua sebagai ASN agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang kedua, Bapak Menteri juga memberi pesan bahwa legacy terbaik untuk generasi penerus bukanlah infrastruktur yang sudah dibangun, namun adalah organisasi yang kredibel dan SDM yang berani karena berintegritas, kemudian SDM yang kuat yaitu yang kompeten dan profesional, kemudian juga SDM yang berjiwa seni. Nah, berjiwa seni ini Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu harus selalu berinovasi, kemudian berimprovisasi dan berimajinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Dan tentu saja semua ini harus didasari dengan akhlakul karimah. Nah, ini mungkin yang penting Bapak dan Ibu. Jadi akhlakul karimah ini adalah Bapak dan Ibu
harus menjadi ASN yang diterima atau dibutuhkan serta memberi manfaat bagi setiap orang. Nah, itu Bapak dan Ibu pesan-pesan atau hal penting yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri, dan kami sendiri merasa penting gitu ya untuk menyampaikan hal itu kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, ini mungkin akhir kata Bapak dan Ibu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka short course Hydrological Network to Support Water Resources Management secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga bekal ilmu yang didapat dari short course ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua dalam melaksanakan tugas di tempat masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Insinyur Alexander Leda, STMT. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much to Dr. Fitri Riandini for the speech. Ladies and gentlemen, before we end today's session, I would like to invite the representative participant to give a few words to us. So, Mr. Suprapto from Technical Implementation Unit for Rivers, the time is yours. Gimana? Silakan Mas Prapto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR atau yang mewakili, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Pemukiman Kementerian PUPR atau yang mewakili, para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PUPR, kemudian Bapak Ibu narasumber, panitia penyelenggara, dan juga rekan-rekan peserta pelatihan. Izinkan saya, Suprapto dari Balai Teknik Sungai, untuk menyampaikan pesan dan kesan dalam short course dengan tema Hydrological Network to Support Water Resources Management. Suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan yang saya dapatkan dari short course ini. Pelatihan ini telah memberikan kami wawasan yang berharga tentang pentingnya proses pengumpulan data, penyusunan data hidrologi yang harus dilakukan secara sistematis, cepat, dan tepat, serta dalam penyampaian memiliki kualitas yang baik. Pelatihan ini memberikan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengumpulkan data hidrologi dan menganalisisnya. Ini akan membantu kami lebih efektif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air. Kemudian dalam pelatihan ini kita telah dijelaskan tentang betapa kompleksnya pengelolaan hidrologi, mulai dari tata cara penempatan pos hidrologi yang semestinya, kemudian bagaimana cara melakukan survei hingga mendapatkan debit, data hujan, dan data sedimen. Serta apa yang harus dilakukan apabila data yang ada itu tidak sesuai sebagaimana mestinya. Selain itu, kami juga dibekali tentang bagaimana melakukan kendali mutu data hidrologi untuk mendapatkan data hidrologi berupa data debit sungai dan data hujan yang memiliki kualitas yang baik. Namun demikian, kami sadar bahwa ilmu hidrologi sangatlah luas sehingga tidak cukup bagi kami hanya dengan mengikuti pelatihan ini. Harapan kami ke depan, kami masih diberi kesempatan untuk ikut serta pelatihan-pelatihan hidrologi yang lebih fokus pada proses analisis. Jadi bagaimana cara mendapatkan debit design, kemudian bagaimana cara melakukan forecasting, kemudian bagaimana sistem early warning, kemudian bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim.
Itu lebih spesifik ke analisis hidrologinya. Bapak Ibu yang kami hormati, pelatihan ini telah memberi kami bekal yang berharga untuk pengelolaan hidrologi dengan baik. Namun pelatihan ini tidak berarti apa-apa jika tidak diimplementasikan dengan tindakan nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat terus bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya air agar lebih efisien dan efektif. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Mr. Suprapto, for the speech. Hopefully you and all of the participants here enjoy this short course. Ladies and gentlemen, finally, the entire organizing team of this event would like to sincerely thank Dr. Fitri Riandini and also Dr. Nurlia Sadikin. Thank you for the speech and also thank you for coming. And thank you for all of the trainers who are willing to graciously impart their expertise and insight during the short course. And also thank you to all of the participants, ladies and gentlemen, for the enthusiasm during this short course. We certainly hope that the short course has enlightened all of us on hydrological network, and we are really sorry for our limitation. Be careful on your way to back home, and our greeting to your family. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Bu Terima Fitri, kasih, terima Pak kasih. Terima Agung. kasih Bu Fitri, terima Pak kasih Agung, terima Bu kasih. Nurlia, terima kasih Nah, semuanya. Bu dan Mbak- Bapak semua. Terima kasih ya Pak Agung ini. Kemudian Ya. Bu Sri mana nggak kelihatan Ibu Sri? Bu Sri, Sama Pak Mirwan di belakang nih. Pak Mirwan, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu peserta juga selamat kembali ke tempat masing-masing. Salam buat keluarga dan handai taulan ya. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu ya di pelatihan berikutnya. Insya Allah masih banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kami. Silahkan mengikuti pelatihannya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon izin leave untuk mengikuti acara yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Terima Terima kasih Bapak kasih. Agung. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu Pak Agung. Sama-sama Ibu. Ini izin Mas Aji tolong